Feng dan saya baru saja bermitra untuk membuka 4 pabrik di Eropa Timur. Bukankah kami juga membuka masing-masing 1 pabrik di Kanada dan AS? Meskipun produksi utama kami adalah ponsel, kami juga bisa memproduksi produk elektronik lainnya. Bukankah itu sudah cukup? Ejek Kirilenko. Masa depan elektronik memang cerah, tetapi bukankah agak gegabah untuk terus memperluas kapasitas produksi sekarang? Saya rasa apa yang dikatakan Guangzheng masuk akal. Setidaknya kapasitas produksi di Asia perlu ditingkatkan. Apalagi, ekonomi negara-negara Asia Tenggara sedang mengalami resesi saat ini. Mengakuisisi pabrik elektronik di Malaysia, Thailand, dan sebagainya masih sangat hemat biaya. India juga merupakan pilihan yang lebih baik. Biaya tenaga kerja di sana juga sangat rendah, tetapi kita perlu mencari orang lokal untuk diajak bekerja sama, ujar Li Zikai setelah berpikir sejenak. Saya rasa laju ekspansi Taihua Supermarket Group terlalu lambat. Kita sekarang bisa membiarkan Taihua Supermarket Group berekspansi dengan cepat. Mengingat daya beli Tiongkok yang terus meningkat, membuka 300 hipermarket sama sekali bukan masalah. Kita bisa membentuk monopoli de facto. Fu Guangwei yakin bahwa laju ekspansi supermarket terlalu konservatif dan terlalu lambat. Kapan mereka bisa menguasai seluruh kota di Tiongkok? Terdapat lebih dari 300 wilayah administratif setingkat prefektur di Tiongkok daratan. Di luar beberapa daerah terpencil, setidaknya terdapat 200 wilayah yang layak untuk membuka hipermarket Taihua. Di antaranya, setidaknya 5 toko harus dibuka di ibu kota provinsi, kota dengan status perencanaan independen, DLL, dan setidaknya 10 toko harus dibuka di kota madya yang berada langsung di bawah pemerintah pusat. Dengan adanya 300 hipermarket Taihua, dipastikan Walmart dan Carrefour harus menarik diri dari pasar Tiongkok. Ekspresi Li Zikai sedikit berubah. Jika grup supermarket Taihua terus berkembang, mereka pasti akan meraup untung, tetapi toko retail kucing mereka pasti akan sangat terdampak. Situasi ini tidak ingin ia lihat. Meskipun dia telah dengan jelas menyatakan bahwa aset ayahnya akan diwariskan kepadanya di masa depan, dan bahwa dia ingin menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri, dan bahwa Li Ka-shing akan meninggalkannya saham di Taihua Supermarket Group, dia tidak dapat membiarkan Taihua Supermarket Group menguasai toko-toko ecerannya sendiri. Investasi untuk hypermarket tidaklah kecil. Dan sekarang sudah banyak supermarket yang mengikuti jejak kita. Kita bukan lagi satu-satunya. Ledakan awal mungkin tidak akan bertahan selamanya. Bukankah masuk akal untuk berekspansi segila itu? Bantah Li Zikai. Dengan lebih dari 200 hipermarket, mereka harus berinvestasi sedikitnya 2 miliar dolar AS, yang berarti beberapa ratus juta dolar AS per orang. Li Zikai tidak mampu membayar uang sebanyak itu, dan ia yakin Fu Guangwei pun tidak mampu. Jadi ia hanya bisa terus meminta uang kepada keluarganya. Namun, bagi Feng Yu dan Fu Guangzheng, tidak ada tekanan yang berarti. Fu Guangzheng juga berkata, Wei Zai, kami pasti akan mempercepat pembukaan toko baru, tetapi jangan terlalu cepat. Masalah pendanaan mudah diatasi, tetapi kami kekurangan talenta manajemen. Berita negatif tentang hypermarket juga akan berdampak pada seluruh grup supermarket Taihua. Mari kita tambahkan 50 toko baru tahun ini. Kita akan berinvestasi 500 juta dolar AS secara proporsional. Sisanya akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman. Untuk talenta manajemen, sebagian akan direkrut dari komunitas dan direkrut dari pusat perbelanjaan lain, sementara sebagian akan dipromosikan secara internal. Selama bukan masalah prinsip, beberapa masalah kecil dapat diselesaikan secara perlahan. Kalaupun tidak bisa diselesaikan tahun ini, kita akan membeli lahannya dulu. Bagaimana? Feng Yu mengambil keputusan. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Fu Guangwei. Meskipun Carrefour dan Walmart hanya memiliki 2 atau 3 supermarket di Tiongkok, penjualan mereka sangat bagus. Setelah mereka mengincar pasar Tiongkok, mereka mungkin akan lebih populer di kalangan penduduk setempat daripada Taihua Supermarket Group karena investasi asing mereka. Jika mereka ingin berekspansi saat itu, mereka harus membayar harga yang lebih mahal. Lebih baik mereka mengadopsi model ekspansi yang gila-gilaan sekarang dan mencegah Walmart dan Carrefour berekspansi. Selain itu, membeli tanah sekarang jauh lebih murah, dan Anda bisa menempati lokasi yang baik lebih awal. Anda tidak harus membuka toko tahun depan, Anda bisa membuka toko tahun depan. Namun, supermarket lain bisa melupakan persaingan dengan mereka di tingkat lokal. Promosi merek Huaxia yang tepat oleh Taihua Supermarket Group telah menumbuhkan rasa patriotisme di hati banyak orang. Donasi yang sering diberikan atas nama Taihua Supermarket Group, membuat Taihua Supermarket Group semakin populer di kalangan masyarakat. Setelah mendengar kata-kata Feng Yu, Fu Guangwei dan yang lainnya saling berpandangan dan mengangguk setuju. Jumlahnya hanya beberapa puluh juta dolar per keluarga, yang masih bisa mereka dapatkan dengan mudah. Elektronik adalah salah satu industri kunci yang ingin saya kembangkan di masa mendatang, jadi saya rasa ekspansi ini memungkinkan. Eropa Timur dan Amerika Serikat sudah cukup, karena kami sudah memiliki pabrik di sana. Namun, Eropa Barat membutuhkan setidaknya 3 pabrik, dan Asia Tenggara membutuhkan 3 atau 4 pabrik lagi. Saya berencana untuk mengembangkan keduanya secara bersamaan. Ada yang berminat?
Dalam 2 tahun, ponsel akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Pemutar MP3, flash drive USB, DVD, monitor LCD, dan produk lainnya juga akan mengalami pertumbuhan yang pesat. Kapasitas produksi Fengyu saat ini masih belum cukup untuk memuaskannya. Fengyu bahkan merasa pabrik-pabrik di dalam negeri terlalu kecil. Di kehidupan sebelumnya, pasar Tiongkok dibanjiri berbagai produk elektronik impor, dan jumlahnya jauh melebihi kapasitas produksi Fengyu dan Aihua. Mendengar apa yang dikatakan Fengyu, Li Zikai dan Fu Guangwei saling berpandangan dan terdiam. Setelah menginvestasikan uang mereka di Taihua Supermarket Group, tidak banyak yang tersisa. Lagi pula, mereka tidak punya banyak modal dalam krisis keuangan ini. Saya masih punya uang untuk diinvestasikan. Bisakah Anda memberi saya perkiraan jumlah uang yang perlu saya investasikan? Saya masih bisa mendapatkan persentasenya, kan? Setiap kali Feng Yu mengundang Fu Guangzheng untuk berinvestasi, ia akan memberinya setidaknya 10% saham. Fu Guangzheng tidak ingin persentase ini turun. Jika ia tidak punya uang, ia bisa mengambil pinjaman atau meminjam dari ayah atau pamannya. Ia yakin ia masih bisa mendapatkan uang. Li Zikai juga menggertakkan giginya dan berkata jika saudara Feng setuju, saya juga ingin membeli saham di beberapa pabrik baru. Li Ka-shing juga berhasil mengumpulkan beberapa miliar dolar kali ini. Meskipun keuntungannya tidak berlipat ganda, jumlahnya tetap beberapa miliar dolar. Li Zikai berpikir jika ia meminta pinjaman kepada ayahnya saat ini, ayahnya tidak akan keberatan. Lagi pula, ayahnya pernah berkata bahwa potensi pengembangan produk elektronik sangat besar. Jika ia tidak meminta sekarang, akan lebih sulit lagi untuk membeli saham di masa depan. Feng Yu kembali meminta pendapat Kirilenko. Awalnya, Kirilenko tidak ingin melanjutkan investasi, tetapi melihat mereka semua berinvestasi, apa artinya ini? Artinya, mereka semua yakin pasar produk elektronik akan berkembang lebih baik lagi. Feng, aku juga akan ikut. Aku akan mendapatkan 10% sahamnya. Aku tidak akan terlibat dalam manajemen, tapi aku bisa menyumbang sedikit lebih banyak. Feng Yu tersenyum dan berkata, tentu saja, saudara Fu. Seperti biasa, Anda akan bertanggung jawab memilih lokasi pabrik di Eropa Barat dan Asia, atau mengakuisisi cabang. Saya akan mengurus ekspansi di daratan. Fu Guangwei melihat bahwa mereka telah memutuskan begitu cepat untuk berinvestasi di begitu banyak pabrik baru, dan Feng Yu masih menjadi investor terbesar. Berapa banyak uang yang harus diinvestasikan Feng Yu? Berapa banyak uang yang dia hasilkan kali ini? Saya bilang kami berencana berinvestasi membangun pabrik polisilikon di daratan. Kami perkirakan produksi tahunan masing-masing pabrik akan melebihi 5.000 ton. Feng Yu mengulurkan tangan. Saudara Feng, apakah Anda berencana membangun lebih dari satu pabrik? Mata Fu Guangzheng terbelalak. Apakah polisilikon benar-benar menguntungkan? Apakah sepadan dengan investasi besar Feng Yu? Saya berencana membangun 5 atau 6 pabrik. Setiap pabrik akan memiliki 2 lini produksi besar dengan hasil tahunan sekitar 3.000 ton, dan kemudian kami dapat memperluasnya secara perlahan di masa mendatang, kata Feng Yu dengan santai. Saudara Feng, tahukah Anda berapa biaya lini produksi 3.000 ton? Tanah, tenaga kerja, manajemen, biaya produksi semua itu membutuhkan uang. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan? Li Zikai tidak mengerti. Feng Yu berencana membangun fasilitas produksi silikon polikristalin 30.000 ton. Bukankah investasinya lebih dari 5 miliar? Dan apa yang Feng Yu katakan tentang ekspansi di masa mendatang? Oh, ngomong-ngomong, setiap pabrik juga punya lini produksi silikon monokristalin, dan permintaannya akan meningkat secara bertahap, kata Feng Yu setelah berpikir sejenak. Li Zikai dan Fu Guangzheng bertukar pandang. Kau dengar apa yang kami bicarakan? Dengan kapasitas produksi sebesar itu, kau mau jual ke siapa? Permintaannya sangat tinggi saat ini. Feng, aku bisa mendapatkan hampir 1 miliar dolar AS. Bagaimana kalau aku membeli beberapa saham? Tanya Kirilenko tiba-tiba. Tentu, saya perkirakan investasinya akan lebih dari 10 miliar dolar AS. Saya akan menghitung detailnya nanti, lalu mengonversinya menjadi saham untuk Anda. Tapi ini bukan hanya satu tahap. Investasi ini akan dibagi menjadi 3 tahap atau lebih. Feng Yu tidak berencana membangun perusahaan produksi polisilikon terkemuka dunia sekaligus. Faktanya, 5.000 ton sudah termasuk yang tertinggi di dunia saat itu. Ini berbeda dengan sebelum kelahiran kembali Feng Yu, ketika permintaan tahunan melebihi 300.000 ton. Sekarang hanya 1/10, yang berarti permintaan tahunan hanya sekitar 30.000 ton. Menurut rencana Feng Yu, pabrik ini dapat memenuhi 1/6 dari total permintaan, yang hampir dapat memenuhi permintaan di daratan Tiongkok tanpa perlu impor. Seiring permintaan dari Tiongkok daratan terus meningkat, Feng Yu akan secara bertahap meningkatkan kapasitas produksinya, dan di masa mendatang, ia juga akan dapat mengekspor. Produksi Jepang memang selalu kurang. Meskipun output mereka tinggi, permintaannya sangat besar. Elektronik merupakan salah satu industri andalan Jepang. Korea Selatan, Taiwan,
Dan negara-negara lain juga memiliki permintaan yang besar. Saudara Feng, apa yang dia katakan? Tanya Fu Guangzheng penasaran. Dia bilang punya $1 miliar AS dan ingin berinvestasi di polisilikon. Feng Yu melirik Fu Guangzheng. Lihatlah betapa berpandangan jauh saudara Ji. Dia mengeluarkan $1 miliar AS tanpa ragu. Fu Guangzheng dan yang lainnya tercengang. Apa? Kirilenko begitu optimistis dengan industri polisilikon? $10 miliar, hanya investasi. Ini bukan lelucon. Saudara Feng, Anda telah membangun bisnis sebesar ini, bagaimana jika Anda tidak bisa menjual polisilikon? Siapa bilang saya harus menjual polisilikon? Saya tidak bisa menggunakannya sendiri. Sebagian akan digunakan untuk memproduksi silikon monokristalin, yang kemudian digunakan untuk membuat komponen semikonduktor. Sebagian lagi akan digunakan langsung untuk membuat komponen semikonduktor silikon polikristalin. Sebagian lagi dapat digunakan untuk membuat panel surya. Sisanya akan dijual. Feng Yu ingin membangun industri, bukan hanya menjual material bernilai tambah rendah. Kalau tidak, untuk apa Feng Yu berinvestasi begitu besar? Ia bisa saja menghasilkan uang dengan berinvestasi di hal lain, dan itu pasti akan lebih menguntungkan daripada hanya menjual polisilikon. Industri ini memiliki keuntungan yang sangat rendah tetapi membutuhkan investasi yang sangat besar, sehingga sangat sulit untuk berkembang di Tiongkok. Namun, komponen semikonduktor berbeda, dan keuntungannya akan meningkat secara signifikan. Selain itu, Feng Yu tidak khawatir tidak dapat menjual komponen semikonduktor yang diproduksinya. Perusahaan-perusahaan dengan permintaan domestik terbesar, Feng Yu, Aiwa, dan Lenovo, dikendalikan oleh Feng Yu atau memiliki saham di dalamnya. Beberapa pabrik elektronik lain juga memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan Feng Yu. Feng Yu sama sekali tidak khawatir produknya tidak akan laku, kecuali jika kualitasnya kurang baik. Feng Yu juga punya senjata ampuh forum DVD. Perusahaan-perusahaan di dalamnya semuanya raksasa di industri elektronik, dan mendapatkan pesanan dari salah satu dari mereka saja sudah merupakan jumlah yang signifikan. Feng Yu yakin bahwa jika ia merelakan sedikit saja keuntungan dari pasar DVD, ia bisa mendapatkan pesanan dalam jumlah yang signifikan, cukup untuk mendukung pengembangan perusahaan silikon kristalnya. Jika ia bisa mendapatkan lebih banyak pesanan, ia bisa segera memperluas kapasitas produksi. Di masa lalunya, Tiongkok telah menguasai separuh pasar polisilikon, dengan kapasitas produksi melebihi 180.000 ton. Feng Yu baru menggarap permukaannya. Dengan begitu banyak aplikasi, ia sama sekali tidak khawatir tidak bisa menjualnya. Fu Guangzheng mulai mempertimbangkan untung ruginya. Industri ini membutuhkan investasi yang tinggi, dan belum ada tanda-tanda akan menghasilkan keuntungan cepat untuk saat ini. Namun, Feng Yu berinvestasi dengan sepenuh hati, jadi ia pasti tidak akan rugi. Keluarga Fu dan Li Ka-shing telah berdiskusi dan berencana untuk bergabung dalam memasuki pasar properti di Tiongkok Daratan. Mereka yakin bahwa properti akan segera menjadi industri andalan di Tiongkok Daratan, dan harga rumah pasti akan melonjak pesat. Tentu saja, industri elektronik juga bagus, tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa industri semikonduktor, yang merupakan hilir dari industri elektronik, akan berkembang dengan baik. Setidaknya dalam hal ekspektasi keuntungan, industri ini pasti akan jauh lebih buruk daripada industri real estate. Saudara Feng, berapa banyak yang Anda harapkan untuk investasi tahap pertama Anda? Berapa tahun siklus investasinya? Berapa total investasinya? Tanya Li Zikai serius. Siklus investasinya 10 tahun, dan total investasinya akan melebihi 10 miliar. Tahap pertama investasinya sekitar 1,5 miliar. Saya pribadi berencana untuk berinvestasi 1 miliar pada awalnya, dan saya siap menambahkan lebih banyak lagi tergantung situasinya. Fu Guangzheng awalnya mengira uang yang diperolehnya kali ini cukup untuk berinvestasi berkali-kali, tetapi ia tidak menyangka setiap investasi Feng Yu begitu besar. Ratusan juta dolar yang ia investasikan tampaknya tidak cukup. Fu Guangwei sudah berhenti bicara. Kemurahan hati Feng Yu sudah membuatnya terdiam. Bukankah saudara Guangzheng mengatakan bahwa uang saudara Feng semuanya pinjaman dari bank? Setelah melunasi pinjaman dan bunganya yang tinggi, apakah dia masih punya uang sebanyak itu? Kak Feng, aku ingin membicarakan hal ini dengan keluargaku sebelum mengambil keputusan. Bolehkah? Terserah. Ngomong-ngomong, saya juga berencana untuk terus mengakuisisi pabrik pembotolan di Eropa dan Amerika Serikat untuk lebih memperluas merek dan industri minuman Tiongkok kami. Feng Yu melihat sekeliling. Tidak ada yang berkata apa-apa. Sepertinya mereka semua kehabisan uang. Kirilenko sudah lama berkata bahwa ia tidak tertarik pada minuman selain minuman beralkohol, termasuk teh. Faktanya, penjualan minuman di Rusia tidak pernah terlalu bagus, karena cuaca panas di sana hanya berlangsung sebentar setiap tahun. Jadi, kamu tidak tertarik membangun lini produksi mobil di Eropa dan Amerika? Bagaimana dengan pabrik farmasi? Sudahlah. Aku akan menelitinya sendiri nanti. Fu Guangwei masih muda, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya saudara Feng, berapa banyak uang yang kamu hasilkan kali ini? Mengapa kamu merasa punya uang tak terbatas untuk dibelanjakan?
Fu Guangzheng memarahi Fu Guangwei. Apakah ini pertanyaan yang asal-asalan? Setelah selesai memarahi, dia menoleh ke arah Feng Yu, dan tampak sangat tertarik dengan hal ini. Tidak banyak, mungkin sekitar 20 miliar. Ketika Feng Yu pertama kali mengatakan bahwa itu tidak banyak, Fu Guangzheng dan yang lainnya menghela napas lega. Tetapi ketika mereka mendengar bagian kedua kalimat itu, otak mereka semua mati. Lebih dari 20 miliar dolar as? Banyak sekali. Bukankah itu akan menjadikan Feng Yu orang terkaya di dunia? Saudara Feng, apakah Anda orang terkaya di dunia sekarang? Bibir Fu Guangwei bergetar. Orang terkaya di dunia. Duduk tepat di depannya, minum teh, dan mengobrol dengannya? Dan dia bahkan bekerja sama dengan orang terkaya di dunia dalam suatu bisnis? Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang terkaya di dunia? Mungkin, tapi dia akan segera dilampaui oleh Bill Gates lagi. Harga saham Microsoft terus meningkat tahun ini, dan aset pribadi Bill Gates telah melampaui 30 miliar dolar as, belum termasuk aset yayasan yang dikelolanya dan istrinya. Saat itu, aset Feng Yu memiliki nilai pasar lebih dari 30 miliar. Meskipun ia telah menghasilkan banyak uang dan saham Microsoft telah meningkat secara signifikan, bunga pinjamannya sangat tinggi. Beberapa investasinya, seperti Lenovo dan Yinshan, belum menghasilkan keuntungan. Lebih lanjut, saham Microsoft terus tumbuh selama 2 tahun berikutnya, hingga gelembung.com di era milenium. Aset pribadi Bill Gates pernah mencapai 80 miliar. Termasuk sumbangan ke yayasan, totalnya akan melampaui 100 miliar. Namun, aset Feng Yu terus bertambah. Belum lagi ia memiliki banyak saham Microsoft, ia juga mengakuisisi saham Yahoo. Pada pergantian milenium, nilai pasar Yahoo pernah melampaui 100 miliar dolar as. Tentu saja, sebagian besar perusahaan Feng Yu tidak terdaftar. Setelah terdaftar, Feng Yu pasti akan menjadi orang terkaya di dunia. Terlebih lagi, perusahaan Feng Yu memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menahan guncangan. Sebelum pecahnya gelembung internet di milenium, nilai pasar perusahaan-perusahaan teknologi internet ini berada di puncaknya. Saat itu, kapitalisasi pasar puncak Microsoft melampaui 600 miliar. Sementara sebelum kebangkitan Feng Yu, nilainya kurang dari 400 miliar. Lebih lanjut, kapitalisasi pasar Microsoft pernah turun di bawah 300 miliar. Sebelum kebangkitan, perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi adalah Apple, dengan kapitalisasi pasar lebih dari 700 miliar. Apple bukan sekadar perusahaan elektronik biasa. Ia menggabungkan elektronik konsumen, komputer, perangkat lunak, dan layanan daring untuk membentuk ekosistem tertutup, sesuatu yang selalu ingin dicapai Microsoft tetapi tidak pernah terwujud. Feng Yu ingin Lenovo mencapai tujuan-tujuan ini. Jika Lenovo tidak bisa, Feng Yu akan melakukannya sendiri. Lenovo hanya punya komputer dan perangkat lunak? Tidak masalah. Elektronik konsumen punya merek seperti Feng Yu. Untuk layanan daring, Feng Yu akan membangun situs web khusus untuk mereka, dan melakukannya dengan lebih baik lagi. Saudara Feng, sepertinya kamu sangat tidak suka diberitakan. Menjadi orang terkaya di dunia, meskipun hanya sehari, atau bahkan semenit pun, tidak masalah. Fu Guangwei bersemangat seolah-olah dia adalah orang terkaya di dunia. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika Feng Yu bisa menyebutnya di berita. Feng Yu tersenyum dan berkata, aset saya sekarang setara dengan Bill Gates. Orang terkaya di dunia hanyalah gelar kosong. Dalam 3 tahun, saya pasti akan memegang posisi orang terkaya di dunia. Dan tak seorang pun akan mampu menggoyahkan posisi saya mulai sekarang. 3 tahun kemudian, menurut rencana Feng Yu, beberapa perusahaan akan mulai menghasilkan keuntungan, dan pada saat itu aset Feng Yu akan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Pada saat itu, aset Bill Gates akan menurun, dan bagi yang lain, mereka tidak akan menjadi lawan Feng Yu. Fu Guangwei menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Kau bilang itu hanya reputasi kosong. Lalu mengapa kau kemudian berkata dengan penuh semangat bahwa tak seorang pun akan bisa menggoyahkan posisimu dalam 3 tahun? Saudara Feng, Anda benar-benar bisa duduk dengan kokoh di posisi orang terkaya di dunia saat ini. Saya rasa kinerja Wahaha sangat bagus. Setelah go public, harga sahamnya pasti akan melonjak. Ada juga Harbin Machinery Company, Feng Yu Electronics, DLL. Setiap perusahaan yang go public setidaknya akan menaikkan harga sahamnya 2 kali lipat atau bahkan beberapa kali lipat. Li Zekai sedikit penasaran. Mengapa Feng Yu tidak go public? Feng Yu tetap diam. Fu Guang menjelaskan di sampingnya, go public berarti menggalang dana, bertanggung jawab kepada lebih banyak pemegang saham, dan mendistribusikan keuntungan kepada lebih banyak orang. Lagi pula, apa gunanya go public? Untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran merek. Perusahaan saudara Feng tidak membutuhkan pendanaan, mereka juga tidak perlu bergantung pada hal ini untuk meningkatkan kesadaran merek mereka, jadi mengapa mereka mendistribusikan uang itu kepada orang lain? Fu Guangzheng juga pernah menanyakan pertanyaan ini kepada Feng Yu sebelumnya, dan inilah jawaban Feng Yu. Fu Guangzheng juga yakin bahwa Feng Yu benar. Jika seseorang kekurangan dana untuk pengembangan,
Go public adalah salah satu cara terbaik dan tercepat untuk mengumpulkan dana. Tetapi apakah Feng Yu kekurangan uang? Karena Feng Yu tidak kekurangan uang, perusahaannya pun tidak mungkin kekurangan uang. Jadi, untuk apa menggalang dana dan membantu orang lain menghasilkan uang? Setelah go public, dengan harga saham yang naik, aset memang bisa meroket. Namun, hal itu juga membutuhkan transparansi keuangan, yang membuat manajemen semakin sulit, sesuatu yang tidak ingin dilakukan Feng Yu. Mengapa saya harus memberitahu Anda berapa banyak uang yang saya miliki? Salah satu hal yang membuat Feng Yu sangat tertekan adalah investasinya di Yahoo. Ia bertindak terlambat. Modal Ventura SoftBank Jepang senilai 100 juta telah mengakuisisi sepertiga saham Yahoo dan memfasilitasi pencatatan sahamnya. Feng Yu hanya membeli sedikit saham yang beredar, dan keuntungannya jauh lebih kecil daripada SoftBank. Jika tidak, Feng Yu akan tetap menduduki posisi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun. Saat itu, harga saham Yahoo telah meningkat 20 kali lipat dan terus meroket. Tentu saja, Feng Yu telah menginstruksikan Ralph untuk membeli semua saham Yahoo yang beredar dan menjualnya sebelum gelembung.com pada tahun 2000, sehingga dia setidaknya bisa menggandakan keuntungan. Feng Yu dan yang lainnya berbicara dalam bahasa Mandarin. Kirilenko mendengarkan cukup lama, tetapi tidak mengerti beberapa kata. Feng, apa yang kalian bicarakan? Ada investasi baru? Kirilenko telah mengincar Feng Yu. Sejak bermitra dengannya, ia tidak pernah rugi sepeser pun. Dan sebagian besar kekayaannya saat ini berasal dari kemitraannya dengan Feng Yu. Feng Yu menepuk kepalanya dan lupa meminta Kirilenko untuk menerjemahkan. Seandainya dia tahu lebih awal, seharusnya dia meminta Kirilenko untuk membawa penerjemah, agar dia tidak perlu muncul sebentar. Saudara Ji, selamat telah menjadi orang terkaya di Rusia, kata Feng Yu sambil tersenyum. Kirilenko langsung menyeringai. Hahaha, aku masih jauh di belakangmu. Dan aku juga tidak terlalu jauh di depan. Masih ada beberapa orang di belakangku yang bisa menyusul kapan saja. Aset Kirilenko kini melampaui 8 miliar, menjadikannya orang terkaya di Rusia. Tentu saja, ia diikuti oleh beberapa taipan lain yang telah meraup kekayaan selama runtuhnya Uni Soviet, dan kekayaan mereka saat ini tidak jauh lebih sedikit daripada Kirilenko. Di masa lalu, hampir semua orang terkaya dalam daftar orang terkaya Rusia memiliki saham di sektor pertambangan. Seperti Kirilenko, mereka telah mengakuisisi banyak perusahaan tambang milik negara, perusahaan pertambangan, perusahaan energi, dan sebagainya. Lebih lanjut, saham pertambangan perusahaan-perusahaan kaya tersebut semuanya menguntungkan, tetapi perusahaan pertambangan Kirilenko unik, selalu mencapai titik impas setiap tahun. Banyak orang mengejek Kirilenko, menganggapnya tidak memiliki pengetahuan tentang operasi pertambangan, dan beberapa bahkan ingin mengakuisisi perusahaan pertambangannya. Jangan khawatir. Perusahaan pertambangan kita akan mulai meraup untung besar dalam 2 tahun. Saat itu, tambang mereka akan benar-benar habis, dan aset kalian akan meroket lagi. Ngomong-ngomong, adakah pengecer terkenal di Rusia? Apa kalian punya situs web retail? Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa Rusia tampak seperti tanah harta karun yang sangat berharga untuk dikembangkan. Terlebih lagi, jika dikembangkan dengan baik, Rusia dapat menyebar ke seluruh Eropa Timur. Potensi pasarnya tak kalah dengan Amerika Serikat. Kirilenko menunjuk hidungnya tanpa daya. Saya berbisnis retail. Feng Yu kemudian teringat bahwa Kirilenko berkecimpung di bisnis retail. Sepertinya ia bisa berkolaborasi dengan Kirilenko dalam proyek besar lainnya. Saudara Ji, mari kita bicara baik-baik beberapa hari lagi. Saya sudah memikirkan arah baru untuk kerja sama kita, dan saya jamin kita akan menghasilkan banyak uang. Saya sendiri akan berinvestasi di industri polisilikon terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa berinvestasi dan membangun pabrik di Rusia. Baru kita bisa bekerja sama. Kirilenko tertegun sejenak. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik Anda. Kirilenko juga menyadari bahwa Feng Yu ingin bekerja sama dengannya di industri retail. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk membuka supermarket. Ia melihat supermarket di Tiongkok, supermarket itu sangat populer. Rusia memang punya supermarket, tetapi tidak sepopuler di Tiongkok. Terlebih lagi, lokasi-lokasi yang bagus sudah tidak ada lagi, jadi ia merasakan sulit untuk berhasil. Tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa Feng Yu ingin bekerja sama dengannya lebih dari sekadar supermarket. Feng, apa kau yakin tidak ingin adikku menjadi teman wanitamu? Tanya Fu Guangwei dengan wajah tak tahu malu. Feng Yu melotot tajam ke arah Fu Guangwei. Tidak, aku akan pergi sendiri. Sesampainya di sana, Feng Yu melihat Fu Guangzheng turun dari mobil. Di sebelah Fu Guangzheng, ada Liang Yin yang sedang menggandeng lengannya. Sepertinya hubungan mereka berdua berjalan baik. Ketika mereka masuk, Fu Rongku dan beberapa anggota keluarga Fu lainnya berdiri di pintu untuk menyambut mereka. Sementara Fu Rongki sedang mempersiapkan pidato pembukaannya di dalam. Hanya sedikit orang di Hong Kong yang bisa disambut langsung oleh Fu Rongki. Begitu Feng Yu masuk, Fu Rongki muncul di sampingnya. Keponakan Feng, masuklah dan mengobrol dengan teman-temanmu dulu. Pesta koktail akan segera dimulai. Oke.
Paman Fu terlihat jauh lebih muda hari ini. Apakah ini yang dimaksud dengan bersemangat saat bahagia? Hahaha, aku sudah tua. Beberapa tahun lagi, aku akan pensiun. Sekarang, kalian semua, anak muda, yang menguasai dunia. Paman Fu terlalu rendah hati. Sekalipun kau pensiun, hentakan kakimu akan mengguncang Hong Kong. Jangan memuji orang tua sepertiku. Aku masih ada tamu lain yang harus dilayani. Kita bicara nanti saja. Feng Yu dan Kirilenko masuk bersama dan terus memperhatikan orang-orang diam-diam memperhatikan mereka. Bahkan berbisik-bisik. Tak satu pun dari mereka memperhatikan dan menemukan sudut untuk duduk. Kirilenko tentu saja membawa 2 gelas anggur. Sementara Feng Yu menaruh air di piring. Dia sebenarnya benci datang ke pesta seperti ini. Makanannya tidak banyak, dan bukan hanya tidak mengenyangkan, makanannya juga biasa saja. Banyak makanan yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah didiamkan cukup lama. Jadi bagaimana mungkin masih segar? Feng Yu baru saja menggigit 2 buah ketika melihat Kirilenko bangkit lagi untuk mengambil anggur. 2 gelas anggur, dan dia sudah menghabiskannya. Kakak Ji, minumlah pelan-pelan. Kirilenko menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu, bukankah ini pesta koktail? Kalau kamu tidak minum, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak minum? Kalau kamu tidak mau minum, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Yu terdiam. Kau tahu, aku tidak pandai minum. Aku akan minum denganmu nanti. Kau minum dulu. Feng Yu memutuskan untuk tidak mengganggu suasana minum Kirilenko, agar tidak diganggu oleh Kirilenko. Toleransi Kirilenko terhadap alkohol semakin tinggi. Sekarang, 2 botol minuman keras tak lagi bisa membuatnya mabuk. Dia seperti tong anggur sialan. Terakhir kali, Fu Guangzheng dan Fu Guangwei bertarung bergantian, tetapi keduanya dikalahkan oleh Kirilenko sendirian. Yang paling membuat Feng Yu terdiam adalah Kirilenko yang sekarang mabuk dan terus berteriak-teriak ingin bermain mahjong. Orang Rusia sialan bahkan lebih kecanduan daripada orang Sichuan. Ini semua salah Fu Guangwei. Kenapa malah mengajari Kirilenko bermain mahjong? Bukannya mengajarinya hal lain? Tak lama kemudian, banyak orang berkumpul. Kali ini, hampir semua pemimpin bisnis besar di Hong Kong hadir. Mereka yang diundang memiliki kekayaan bersih tidak kurang dari 100 juta dolar Hong Kong. Ada begitu banyak orang kaya di Hong Kong dengan aset lebih dari 100 juta, belum lagi orang-orang yang mereka bawa. Feng Yu melirik sekilas dan menyadari bahwa kali ini setidaknya ada beberapa ratus orang. Feng Yu berpikir dengan jahat. Jika terjadi sesuatu, situasi di Hong Kong pasti akan berubah drastis. Tentu saja, karena banyak orang penting di sini, ada beberapa mobil patroli yang terparkir di lantai bawah, dan keamanannya sangat ketat, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Lampu tiba-tiba redup, dan sorotan lampu menyoroti Fu Rongqi di tengah. Semuanya, saya merasa terhormat mengundang Anda semua ke resepsi hari ini. Selama kita bersatu, Hong Kong pasti akan semakin baik. Semua orang bertepuk tangan dengan keras, dan Feng Yu menemukan bahwa Li Ka-shing juga ada di sana. Ekspresi Li Ka-shing sangat menarik. Setelah investasi ini, aset pribadi Fu Rongqi menjadi sangat dekat dengan Li Ka-shing, dan ia telah memantapkan dirinya sebagai orang terkuat kedua di Hong Kong. Total aset keluarga Fu telah melampaui aset keluarga Li Ka-shing. Mungkinkah Li Ka-shing merasa terancam? Setelah terbiasa menjadi bos, tak seorang pun ingin menjadi orang kedua. Saat Feng Yu tengah membuat spekulasi jahat dalam benaknya, 2 saudara laki-laki keluarga Li datang sambil membawa gelas anggur. Saudara Li, bersulang. Kirilenko berbicara dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, bersulang bersama Li Zikai tanpa berkata sepatah kata pun, lalu meneguknya dengan kepala mendongak. Li Zikai tercengang. Apakah aku bersorak untukmu? Apakah aku mengatakannya? Li Zheju diam-diam minggir. Pria Rusia ini minum terlalu banyak. Pria Soros itu memegang minuman paling keras yang ditawarkan di pesta dan langsung menghabiskannya dalam sekali teguk. Meskipun ini pesta koktail, tujuan utamanya adalah memberi semua orang kesempatan untuk mengobrol. Apa kalian benar-benar di sini untuk minum? Li Zikai meminumnya dengan enggan, lalu dengan cepat menghentikan tangan Kirilenko yang hendak mengangkat gelas anggur lainnya, sambil berkata, kamu tidak bisa minum lagi. Saudara Feng, kami melihat seorang teman di sana. Datanglah kembali dan mengobrol. Li Zikai dan Li Zheju melarikan diri dengan panik. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa daya. Akhirnya aku berhasil mengajak 2 orang untuk mengobrol, tapi kau malah membuat mereka mabuk dan kabur hanya dengan segelas anggur. Fu Guangzheng dan saudara-saudaranya awalnya berencana untuk datang, tetapi ketika mereka melihat beberapa cangkir kosong diletakkan di depan Kirilenko, mereka pun menjauh. Feng Yu sangat tertekan. Ia menoleh ke arah Kirilenko dan mengangkat gelasnya dengan penuh semangat. Saudara Ji, ayo, kita rayakan kamu menjadi orang terkaya di Rusia. Bersulang. Kirilenko meminumnya. Feng Yu menyesap koktail rendah alkohol itu dan memberikan satu lagi kepada Kirilenko. Kak Ji, semoga ponsel kita laris manis. Salam. Saudara Ji, semoga rumahmu segera selesai. Silakan. Kak Ji, aku mau mobilnya laku keras. Ayo. Kakak Ji, sudah selesai.
Kakak Ji. Kirilenko tidak mengatakan apa-apa dan hanya bekerja keras. Kirilenko sangat senang. Jauh lebih menyenangkan mengajak Feng Yu minum bersamanya daripada minum sendirian. Meskipun ia tanpa berpikir Feng Yu tidak banyak minum, ia tidak peduli. Selama ia bahagia, itu saja. Tuan Feng, bolehkah saya minum bersama Anda? Seorang gadis menghampiri Feng Yu. Feng Yu meliriknya dan merasa asing. Dia tidak terlihat seperti seorang penghibur. Dari keluarga mana dia berasal? Meskipun gadis itu cantik, Feng Yu sama sekali tidak tertarik padanya. Maaf, aku tidak terlalu suka minum. Kalau kamu suka minum, cari saja dia. Feng Yu menunjuk Kirilenko, tidak peduli bagaimana mereka berdua berkomunikasi. Pada awalnya, kakak Ji dan kakak ipar Feng Yu hampir tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, tetapi mereka hanya bersenang-senang minum, bukan? Gila, cewek itu malah duduk di sebelah Kirilenko. Ada apa gerangan? Apa dia tertarik dengan tubuh kekar Kirilenko? Atau dia tahu kalau Kirilenko juga super kaya? Tak apa. Datang saja dan lihat-lihat saat kamu pergi. Feng Yu bisa pergi dan mengobrol dengan yang lain. Ketika pesta koktail berakhir hari itu, Feng Yu dengan jelas melihat gadis itu pergi sambil merangkul Kirilenko. Rasanya ia ingin memasukkan telur angsa ke dalam mulutnya. Mungkinkah ini bukan putri orang kaya, melainkan wanita yang disebut-sebut sebagai wanita pinggiran? Namun, Feng Yu tidak berniat mempedulikan hal semacam ini. Lagi pula, Kirilenko datang dengan pengawal, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Kirilenko, yang merasa segar kembali, datang untuk membahas kerjasama dengan Feng Yu. Asetnya telah meningkat hampir 4 kali lipat, dan ia bingung harus berinvestasi di mana. Dalam hatinya, ia memutuskan bahwa bekerja sama dengan Feng Yu lebih dapat diandalkan. Ia bisa menghasilkan uang tanpa terlalu banyak usaha, dan keuntungannya pun tidak sedikit. Kakak Ji, aku ingat kamu pernah bilang kalau kamu juga berbisnis retail, kan? Tanya Feng Yu setelah menyesap kopinya. Ya, tapi saya terutama menjual eceran produk impor, termasuk produk Tiongkok, produk Eropa Barat, dan produk Amerika. Sedangkan untuk produk dari negara kami, saya jarang menjualnya. Hanya menjual produk impor, begitulah cara perusahaan perdagangan aslinya berkembang. Produk-produk Tiongkok semakin kurang populer di Rusia, jadi Kirilenko telah memperluas bisnisnya ke produk-produk impor lainnya, yang merupakan ide bagus. Kakak Ji, apakah kamu punya toko fisik sendiri? Ya, tapi tidak banyak. Sebenarnya, saya masih bergerak di bidang grosir, tapi saya punya banyak pengecer yang bekerja sama. Kalau Anda punya produk bagus, saya jamin bisa didistribusikan ke seluruh Rusia secepat mungkin, bahkan ke kawasan Eropa Timur seperti Ukraina dan Belarus. Kirilenko menepuk dadanya dan meyakinkan Feng Yu. Dia pikir Feng Yu mempunyai beberapa produk bagus untuk dijual, asalkan itu bukan minuman. Kakak Ji, apakah ada supermarket besar di Rusia? Ya, saat ini kami punya 2 supermarket yang lumayan bagus. Mereka tidak sebagus supermarket Taihua NU. Mereka hanya supermarket kebutuhan sehari-hari biasa, dan bisnisnya lumayan. Maksudmu, kau ingin aku membuka supermarket? Tidak, tidak. Kami sudah punya 2 supermarket besar, dan kota-kota besar sudah dikuasai mereka. Akan terlalu sulit untuk membuka satu. Kirilenko melambaikan tangannya. Tahun lalu, ketika Taihua Supermarket Group sedang sangat populer, Kirilenko meminta seseorang untuk mempelajarinya. Namun, ia tidak tahu bahwa sudah ada supermarket di Rusia, dan lokasi-lokasi yang bagus telah ditempati oleh orang lain. Apa gunanya jika ia tidak mengembangkan bisnisnya di kota-kota yang kurang berkembang? Berkembang di kota-kota kecil juga bisa menguntungkan, tetapi itu tidak sesuai dengan karakter Kirilenko. Dia adalah pedagang grosir impor terkemuka di Rusia, jadi mengapa dia hanya meniru apa yang dikatakan orang lain? Kak Ji, itu karena kamu belum menemukan posisi yang tepat. Mereka menjual kebutuhan sehari-hari, dan kamu bisa fokus ke supermarket produk impor. Supermarket produk impor? Maksudmu, aku cuma jual produk impor? Benar. Kami hanya menjual produk impor. Jangan khawatir. Saya tahu beberapa produk lokal Rusia Anda sangat populer, tapi bukankah Ukraina atau Belarus memproduksi produk-produk itu? Kalau kita beli dari mereka, bukankah itu berarti kita mengimpornya? Tarif di antara kalian sangat rendah, kan? Harganya tidak akan naik banyak. Lagi pula, produk-produk itu hanya untuk memperkaya variasi di supermarket Anda, bukan produk utama. Jadi apa produk unggulan kita? Feng Yu memutar matanya. Tentu saja itu produk impor dari Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Misalnya, barang elektronik, makanan, pakaian, buku, dan kebutuhan sehari-hari semuanya baik-baik saja. Produk impor ini saja sudah cukup bagimu untuk membuka supermarket besar. Bisakah ini menghasilkan uang? Kirilenko ragu-ragu. Apakah Anda menghasilkan uang dari grosir? Bukankah Anda menghasilkan uang dari eceran? Banyak produk impor sangat populer di negara Anda, kan?
Lihat saja bagian makanan impor di supermarket Taihua kami dan Anda akan tahu betapa menguntungkannya. Berapa banyak investasi yang dibutuhkan? Saya sarankan membeli properti saja. Menyewa juga tidak masalah, tetapi jika terjadi kesalahan, toko yang telah Anda bangun dengan susah payah akan sangat terdampak. Memindahkan toko berarti kehilangan banyak pelanggan. Selain itu, ada investasi besar untuk membeli inventaris, mengisi rak, dan sebagainya. Memiliki perusahaan logistik sendiri akan jauh lebih baik. Jika Anda ingin melakukan semuanya sekaligus, pertimbangkan sekitar 3 miliar. 3 miliar dolar AS? Investasi sebesar itu? Ini baru retail, berapa keuntungan yang bisa didapat? Sekalipun produk impor, bukankah ada dua perusahaan lain yang bersaing? Kirilenko terkejut. Bukankah investasi ini terlalu dibesar-besarkan? Tunggu sampai saya selesai. Dana 3 miliar ini mencakup 100 supermarket dan tim logistik yang besar. Jika memungkinkan, saya sarankan Anda membeli pesawat angkut untuk memastikan produk Anda dapat mencapai kota-kota besar di negara Anda secepat mungkin. Tentu saja, ini juga mencakup kota-kota besar di negara-negara Eropa Timur lainnya. Tunggu, maksudmu, kita ingin membuka supermarket di semua kota besar? 100? Terlalu banyak, kan? Berapa banyak supermarket Taihua yang kamu punya? Dan itu sudah beberapa tahun. Taihua Supermarket Group berencana membuka 50 hipermarket tahun depan. Kami mengantisipasi pembukaan 300 hipermarket dalam 5 tahun, yang akan menciptakan monopoli de facto. Lagi pula, kami tidak meminta Anda untuk berinvestasi sebanyak itu sekaligus. Anda dapat berinvestasi secara mencicil. Apakah supermarket ini benar-benar menguntungkan? Menghasilkan uang itu pasti. Keuntungan lainnya adalah supermarket dapat menyelesaikan pembayaran bulanan, triwulanan, atau bahkan tahunan. Dengan cara ini, akan ada sejumlah besar uang tunai di rekening supermarket, yang dapat sepenuhnya mengurangi risiko investasi Anda yang lain. Anda tidak perlu khawatir tentang perputaran modal. Supermarket adalah industri dengan uang tunai berlimpah kedua setelah kasino. Bahkan, karena skala jaringannya yang besar, mereka memiliki lebih banyak uang tunai daripada kasino. Saya belum pernah mendengar ada supermarket yang bisa beroperasi normal namun kekurangan dana. Mengapa bisnis logistik begitu besar? Membeli pesawat angkut? Kalaupun saya mampu membeli pesawat angkut, berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan dari transportasi? Itu karena pesananmu kurang. Bagaimana kalau kamu punya? Pernah dengar belanja online? Feng Yu tampak seperti penjual Amway di kehidupan sebelumnya. Ekspresi dan nadanya sempurna. Pusat perbelanjaan daring? Apa itu? Kirilenko memang bingung. Ini tentang memesan produk secara online. Anda tahu cara memesan melalui telepon, kan? Ini hanya mengubah pemesanan melalui telepon menjadi pemesanan online. Ada foto produk aslinya secara online, yang membuatnya lebih jelas, kan? Dan juga bisa menampilkan lebih banyak produk daripada brosur telepon itu. Bagaimana Anda membayarnya? Anda bisa membayar tunai saat barang sampai, atau menghubungi bank Anda dan membuka sistem pembayaran perbankan online. Model ini baru populer di Amerika Serikat, tetapi belum muncul di Eropa. Jika berhasil, kami bisa mendominasi seluruh pasar Eropa. Kata-kata Feng Yu memang dilebih-lebihkan, tetapi ia merasa itu tidak mungkin. Ketika sesuatu yang baru muncul, tanpa mekanisme perlindungan, mudah bagi orang lain untuk menirunya. Namun, Feng Yu yakin bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah bagi negara-negara berbahasa Rusia di Eropa Timur untuk mengambil alih. Bisakah barang yang dijual daring dipercaya? Kirilenko masih sedikit skeptis. Itulah sebabnya kita perlu membayar tunai pada saat pengiriman di awal. Bagaimana kalau dia tidak membayar barangnya saat sampai? Bukankah itu berarti kita memberikannya secara cuma-cuma? Feng Yu mengangkat alisnya. Oh, Kakak Ji pintar sekali. Dia benar-benar memikirkan ini. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan kesadaran diri pihak lain. Saat mereka memesan, mereka harus meninggalkan informasi kontak. Mereka juga harus meninggalkan nomor telepon agar kita bisa berkomunikasi tepat waktu. Di awal, pasti akan ada pengembalian, dan kita sendiri yang harus menanggungnya. Bukankah itu akan memberiku banyak tekanan finansial? Lagi pula, aku harus berhati-hati agar kurirnya tidak kabur membawa uang. Tekanan finansial pasti akan sangat besar, tetapi kami memiliki toko fisik dan supermarket memiliki likuiditas yang sangat besar. Fisik internet adalah model yang telah dieksplorasi sebelumnya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa model ini sepenuhnya berhasil, tetapi memang merupakan model yang sangat baik dan kedua belah pihak dapat saling melengkapi. Apakah ini akan berhasil? Feng Yu berkata terus terang, Saudara Ji, sejujurnya, saya masih menjajaki. Saya tidak bisa menjamin 100% berhasil, tapi setidaknya 80% yakin. Dan begitu model ini berhasil, Anda akan menjadi retail terbesar di Rusia dan bahkan Eropa Timur. Mal online, Anda tidak hanya akan menjual barang impor. Kirilenko terinspirasi oleh kata terbesar. Dalam industri apapun, menjadi nomor satu adalah jaminan keuntungan.
Dan kepribadian Kirilenko membuatnya sangat senang menjadi nomor satu. Maukah kau bekerja sama denganku? Berapa yang akan kau bayar? Investasi yang direncanakan lebih dari 3 miliar dolar AS. Saya akan berinvestasi sebanyak yang Anda mau berikan kepada saya saham. Feng Yu sangat optimis dengan model bisnis ini. Tidak masalah jika kita rugi dalam 2 tahun pertama. Hal ini pasti akan menghasilkan aliran keuntungan yang stabil di masa depan. Saya ingin mengambil alih kendali dan memberi Anda 30% saham. Kita juga perlu mencari mitra lain. Kita ingin menguasai seluruh pasar Eropa Timur. Feng Yu tersenyum. Kirilenko memang orang yang ambisius. Kirilenko sebenarnya berpikir bahwa meskipun ia merugi, ia masih memiliki perusahaan tambang. Ia telah menghasilkan begitu banyak uang tahun ini, semua berkat Feng Yu. Jika ia merugi banyak kali ini, ia yakin dengan kemampuan Feng Yu, ia pasti akan membantunya bangkit kembali. Baiklah, kalau begitu saya akan menyiapkan investasi modalnya. Saya akan meminta seseorang untuk menulis rencana terperinci untuk operasi spesifiknya. Anda bisa membawanya kembali dan meminta seseorang untuk mempelajarinya dengan saksama. Di kehidupan sebelumnya, pusat perbelanjaan daring terbesar di Rusia didirikan pada Februari tahun berikutnya. Namun, perusahaan itu awalnya sangat kecil, bahkan meniru Amazon, dan awalnya berjualan buku. Feng Yu yakin perusahaan itu tidak akan sebanding dengan Kirilenko. Saya sudah melunasi pinjaman saya, dan setelah dikurangi investasi, saya masih punya cukup banyak uang tersisa. Terakhir kali, saya membahas kemitraan kita dalam membangun pabrik mobil. Bagaimana menurutmu? Kirilenko merasa bahwa meskipun mengimpor mobil Songjiang adalah ide yang bagus, membangun pabrik di Rusia akan jauh lebih hemat biaya. Yang lebih penting, ia juga bisa berinvestasi dalam bisnis ini, bukan? Selain itu, Rusia juga telah menarik investasi asing dalam beberapa tahun terakhir dan telah menerima beberapa dukungan kebijakan yang baik. Saudara Ji, saya akan kembali dan membahas masalah ini dalam beberapa hari. Meskipun saya pemegang saham utama, saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Saya akan memberikan jawaban sesegera mungkin. Saya juga berharap kita bisa bekerja sama. Dengan semakin berkembangnya pasar otomotif domestik, produksi Songjiang Automobil akan segera kekurangan pasokan. Ia tidak ingin terjadi kekurangan pasokan. Jika itu terjadi, bisa dikatakan bahwa persiapan sebelumnya tidak matang. Pasar sepeda motor juga sedang booming. Dengan permintaan di perkotaan tumbuh perlahan, sementara di pedesaan justru melonjak. Tiongkok masih memiliki lebih banyak wilayah pedesaan daripada perkotaan, sehingga permintaan sepeda motor akan terus tumbuh pesat setidaknya selama beberapa tahun. Penjualan Songjiang 100, Songjiang 125, dan Songjiang Kingqi terus meningkat, mengukuhkan posisi teratas dalam hal produksi, volume penjualan, dan pengenalan merek. Bahkan produk-produk terbaru, Songjiang 150 dan Songjiang Jinyu, berada di puncak penjualan, menunjukkan popularitasnya yang luar biasa di pasar. Rencana Harbin Machinery Company untuk 2 tahun ke depan adalah terus memperluas lini produksi sepeda motornya, tetapi tidak berencana memperluas lini produksi mobilnya. Selain itu, lini produksi mesin pertanian juga sedang diperluas. Harbin Machinery Company sebenarnya tidak memiliki dana untuk memperluas lini produksi 3 bisnis sekaligus. Lagi pula, 20% dari laba tahunan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi sesuai dengan persyaratan Feng Yu, dan dividen juga harus dibagikan kepada para pemegang saham. Saat ini, keluaran merek tampaknya menjadi pilihan yang baik. Feng Yu awalnya berencana membangun pabrik di Eropa dan Amerika Serikat, tetapi berkolaborasi dengan Kirilenko terlebih dahulu untuk mengamankan pijakan yang kuat di pasar Rusia sangatlah penting. Akan sangat buruk jika, setelah akhirnya berhasil mengukir ceruk di Rusia, merek-merek Eropa justru mundur. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa merek-merek Jerman sedang bersiap memasuki pasar Rusia secara massal. Lalu menurutmu aku harus berinvestasi di mana? Terus membeli tambang? Apakah industri pertambangan benar-benar akan meledak dalam 2 tahun ke depan? Nilai tambang ini meningkat signifikan sejak kamu membelinya, ya? Dalam 2 tahun, aku jamin nilainya akan meningkat lebih cepat lagi. Saat itu, kita harus memperluas operasi penambangan kita. Membeli tambang ini adalah pilihan yang bagus. Kita manfaatkan perusahaan tambang kita, dan aku akan menginvestasikan sebagian uangnya. Tapi jangan terlalu terburu-buru. Kita bicarakan nanti. Akan lebih hemat biaya jika membelinya di paruh kedua tahun depan. Soros pasti akan menyerang Rusia tahun depan. Kali ini, Soros akan kehilangan banyak uang. Keputusan pemerintah Rusia terlalu keras, dan mereka tidak peduli apakah mereka mematuhi hukum ekonomi dunia atau tidak. Selama mereka mematuhi hukum negara kita, tidak masalah. Tentu saja, Rusia juga akan terdampak. Dengan terdepresiasinya rubel, ekonomi Rusia pasti akan terdampak, dan beberapa tambang pasti akan dijual dengan harga rendah. Alih-alih dibeli oleh Amerika, perusahaan pertambangan Feng Yu dan Kirilenko membelinya, sehingga dapat dianggap bahwa perusahaan itu dibeli oleh orang Rusia sendiri. Kali ini, Feng Yu akan membantu Rusia melawan dan memberikan beberapa nasihat di balik layar.
Namun, jika Feng Yu memimpin dan menghadapi Soros, ia pasti akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Cadangan devisa Rusia bahkan lebih kecil daripada Hong Kong. Baiklah, kita masing-masing akan menginvestasikan sejumlah uang. Dan aku akan mencoba memeriksa lebih banyak tambang, tetap berdasarkan jenis mineral yang telah kita temukan sebelumnya. Jika Anda memiliki sisa uang, investasikan saja di pasar saham AS untuk saat ini. Nah, ketika Soros benar-benar menyerang Rusia, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Tapi jangan juga membantu Soros. Jangan khawatir, dengan hubungan kita, bagaimana mungkin aku bisa menipu Rusia? Kali ini, Soros pasti akan rugi besar. Soros menjalani masa-masa yang relatif aman selama periode ini, tetapi ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Negara-negara Asia Tenggara lainnya belum membentuk perlawanan yang efektif, dan meskipun dana moneter internasional telah turun tangan, upaya yang dilakukan masih minim. Dalam 2 bulan, Soros pasti akan meraup keuntungan lagi. Tentu saja, Feng Yu akan terus menghasilkan uang, tetapi ia tidak akan terlalu terkenal. Ia tidak ingin menjadi sasaran dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang tidak ramah di banyak negara. Dia menunggu di Rusia, bertekad membuat Soros mengalami kemunduran yang lebih besar dalam berspekulasi terhadap rubel daripada di kehidupan sebelumnya. Soal fakta bahwa ini akan mengharuskan Feng Yu membayar lebih untuk pinjaman sebelumnya, Feng Yu tidak peduli. Lagi pula, rubel telah terdepresiasi ratusan kali lipat, jadi membayar 10 kali lipat untuk pinjaman awal itu sama sekali tidak ada artinya. Ayo, kita bertemu di tahun 1998. Ayo, kita bertemu di tahun 1998. Na Ying dan Wang Jingwen menyanyikan lagu klasik ini di atas panggung. Feng Yu sangat menikmatinya. Ternyata lagu ini paling menyentuh emosi ketika dinyanyikan oleh keduanya. Lina duduk di sebelah Feng Yu dan menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tahu kau yang menulis lagu ini, tapi tidak perlu terlalu mabuk, kan? Gala malam tahun baru 1998 masih berlangsung, tetapi jauh lebih standar. Kali ini, tidak hanya slogan yang dilarang, tetapi bahkan spanduk pun dilarang. Namun, masih belum ada batasan pakaian. Bukankah seharusnya orang lain boleh mengenakan seragam perusahaan mereka sendiri untuk menghadiri upacara penghargaan? Upacara penghargaan ini menjadi semakin adil. Feng Yu tidak lagi hanya mempromosikan perusahaannya sendiri. Ia juga akan memilih orang-orang yang benar-benar berprestasi. Pengaruh upacara penghargaan ini semakin besar, begitu pula pengaruh penghargaan ini, dengan potensi untuk menjadi penghargaan utama dalam bisnis Tiongkok. Mungkin ini ada hubungannya dengan fakta bahwa perusahaan Feng Yu tidak perlu lagi bergantung pada hal ini untuk periklanan. Perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan Feng Yu kini telah berkembang menjadi perusahaan-perusahaan papan atas Tiongkok, bahkan kelas dunia. Akan tetapi, masih ada kesenjangan antara kami dan pemain top dunia. Dalam beberapa tahun ke depan, Feng Yu berencana mengembangkan industri otomotif, elektronik, minuman, farmasi, dan internet. Selain perusahaan teknologi internet, Feng Yu juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan papan atas lainnya di Tiongkok. Baik Feng Yu memegang saham pengendali maupun saham minoritas, jika ia membuat keputusan itu pasti akan terlaksana. Hanya saja, Feng Yu biasanya tidak peduli. Ia bisa menghasilkan uang baik orang lain sibuk maupun dirinya sendiri sibuk. Jadi tentu saja ia membiarkan orang lain yang mengerjakannya. Kalau tidak, untuk apa ia membayar para eksekutif itu dengan gaji setinggi itu dan memberi mereka insentif ekuitas? Meskipun perusahaan Feng Yu tidak akan tercatat dalam jangka pendek, dividen ekuitas tetap akan dibagikan di akhir tahun. Beberapa eksekutif telah memberikan kontribusi yang signifikan dan telah menerima banyak ekuitas. Dividen akhir tahun tersebut beberapa kali lipat dari gaji mereka. Anda harus tahu bahwa gaji para eksekutif perusahaan Feng Yu sudah memimpin negara di Tiongkok, bahkan lebih tinggi dari gaji 99% eksekutif perusahaan asing, belum lagi ekuitasnya. Banyak eksekutif dari perusahaan lain bangga bekerja di perusahaan Feng Yu. Mereka semua bekerja untuknya, jadi tentu saja mereka akan pergi ke tempat yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Selain itu, dengan saham, mereka dianggap sebagai pemegang saham kecil, dan dapat dianggap sebagai mitra. Perusahaan Feng Yu kini telah menyerap banyak sekali talenta, baik di bidang manajemen, RD, bahkan promosi merek, jumlahnya banyak dan cadangannya pun mencukupi. Ini juga persyaratan Feng Yu. Bakat yang luar biasa bisa memberinya keuntungan berkali-kali lipat. Lalu bagaimana jika gajinya lebih tinggi? Bonus ekuitasnya lebih besar, atau ekuitasnya terdilusi? Selama dia masih memegang kendali, itu sudah cukup. Ketika lagu itu berakhir, semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Pembawa acara maju dan menyampaikan dialog yang telah dipersiapkannya sejak lama. Seorang pria berjas berdiri dengan penuh semangat, berbalik, dan melambaikan tangan ke arah penonton. Beberapa penonton memimpin dengan bertepuk tangan. Saya berterima kasih kepada tanah air, panitia seleksi, dan seluruh karyawan. Tanpa kalian, saya tidak akan berdiri di panggung ini sekarang. Kehormatan ini milik saya, dan milik kalian semua.
Feng Yu menatap CEO di atas panggung dan berkata, siapa yang menulis pidato penerimaan ini untuknya? Kedengarannya seperti klise selebritas. Dia berterima kasih kepada ini, itu, bosnya, orang tuanya. Dia sangat takut kehilangan siapapun. Dari siapa dia belajar ini? Lina berbisik di telinga Feng Yu. Ketika orang-orang dari perusahaanmu pertama kali naik ke panggung, mereka sepertinya mengucapkan kata-kata yang sama. Apakah mereka mempelajarinya darimu? Mata Feng Yu melebar. Apakah kau belajar semua ini dari kami? Sepertinya aku sendiri yang mengulas ucapan terima kasih dari orang-orang itu di awal. Saya rasa apa yang dia katakan sangat tulus. Tanpa orang tuanya, dia tidak akan ada. Tanpa perhatian para pemimpinnya, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Tanpa usaha seluruh karyawan, bagaimana perusahaan bisa berkembang? Kata-katanya sangat tepat. Tepuk tangan seharusnya lebih meriah lagi. Lina, sikapmu berubah begitu cepat. Kamu selalu benar. Tonton acaranya, tonton acaranya. Feng Yu tersenyum canggung. Mengapa perusahaan Anda tidak ada di sini tahun ini? Beri orang lain kesempatan. Kalau perusahaan saya ikut pemilu, orang-orang ini tidak akan punya kesempatan, kata Feng Yu dengan raut wajah bangga. Apakah kamu merasa malu? Bukankah penghargaan ini awalnya tidak adil? Lina menebak sesuatu begitu melihat ekspresi Feng Yu. Omong kosong, ini benar-benar adil. Waktu pertama kali kami memenangkan penghargaan, siapa bilang perusahaan saya tidak memenuhi syarat? Tapi sekarang, tanpa perusahaan kami dalam persaingan, kekuatan perusahaan lain hampir sama. Mereka yang tidak menang tidak benar-benar yakin. Feng Yu tidak melebih-lebihkan. Perbedaan kekuatan antara para pemenang dan para nominasi sangat minim. Baik dari segi ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, maupun kontribusi sosial, perbedaannya serupa. Rasanya masuk akal bagi siapapun untuk menang, tetapi mereka yang tidak menang pasti akan kecewa. Tidak ada pembicaraan tentang praktik curang, karena semua pemenang dipilih oleh panitia juri. Bagi banyak perusahaan, selisihnya hanya 1 suara. Beberapa penghargaan bahkan harus melalui tahap seleksi kedua karena tidak mendapatkan lebih dari setengah suara di tahap pertama. Keadilan memang relatif, tetapi duduk berjajar dan berbagi hasil adalah puncak ketidakadilan. Perusahaan yang memenangkan penghargaan pasti telah melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang lain, meskipun hanya sedikit lebih baik. Banyak perusahaan yang memenangkan penghargaan tahun ini adalah teman Feng Yu, seperti Liu Yonghao, dan karir gemilang mereka berkembang dengan sangat baik. Tanpa menghalangi perkembangan perusahaannya sendiri, Feng Yu juga mendorong pembangunan daerah-daerah miskin. Pabrik silikon kristal pertamanya direncanakan berlokasi di Provinsi Qinghe di bagian barat. Untuk membangun pabrik di sana, Feng Yu juga harus membangun jalan terlebih dahulu, yang akan menambah banyak biaya. Namun, setelah jalan dibangun, ia dapat membangun kawasan industri yang besar. Biaya tenaga kerja di sana akan lebih rendah. Dalam jangka panjang, kenaikan biaya tidak akan buruk, tetapi akan membantu banyak orang. Bukankah kamu menulis janji Perdana Menteri tahun 1998 untuk mereka nyanyikan di Gala Festival Musim Semi? Apa yang akan mereka nyanyikan di Gala Festival Musim Semi? Tanya Lina dengan suara rendah. Kamu masih nyanyi ini? Apa kamu gak ngerasain antusiasme penonton tadi? Aku yakin penonton juga bakal seneng banget kalau dinyanyiin lagi. Lagu ini pas banget buat acara ini. Feng Yu tak ingat banyak lagu yang cocok untuk acara tersebut. Lagu inilah yang paling cocok yang bisa ia pikirkan. Lagi pula, mengubah lagu untuk dinyanyikan orang lain hanyalah untuk kesenangannya sendiri. Putar saja, lalu nyanyikan 2 kali. Siapa yang akan menyanyikan lagu 2 kali di pesta? Itu karena aku tidak memberi perintah. Kalau aku memberi perintah, pasti ada 2. Ya? Oke, aku percaya, kata Lina sambil menahan tawa. Feng Yu, kau percaya? Kenapa aku merasa ekspresimu yang geli sekaligus tak berdaya itu jelas menunjukkan kau tidak percaya? Sepertinya aku harus memberinya pelajaran 2 kali malam ini. Tidak, 3 kali. 2 hari kemudian, Feng Yu terbang ke Shanghai. Kirilenko memberikan foto itu kepada Feng Yu, yang kemudian memberikannya kepada Liu Maik dan timnya. Kini Feng Yu ingin menemui Liu Maik dan timnya untuk melihat bagaimana mobil panjang yang dibuat khusus itu dirancang. Ngomong-ngomong, Feng Yu baru 2 kali ke perusahaan ini. Kali ini ia datang untuk hal lain, yaitu memilih lokasi untuk membangun gedung perkantoran. Sebagai pusat ekonomi Tiongkok Barat, Shanghai jelas layak untuk diinvestasikan. Jika Anda membeli sebidang tanah sekarang, meskipun tidak dikembangkan, Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan mempertahankannya selama beberapa tahun. Tanah juga sangat stabil dan Anda tidak perlu khawatir. Perusahaan desain asli Liu Maik dan timnya telah berganti nama menjadi Feng Yu Design. Saat ini, Feng Yu Design merupakan perusahaan desain terbesar di Shanghai dan termasuk dalam 3 besar di negara tersebut. Bisnis ini bukan hanya desain grafis, tetapi juga mencakup desain merek, desain logo, desain lingkungan luar angkasa, desain periklanan, desain pakaian, desain tampilan, desain struktur, dan banyak bisnis lainnya. Saat ini,
Sebuah bisnis baru bernama Desain Web telah diluncurkan. Di depan gedung perkantoran yang tinggi, Mike Liu sedang menunggu di pintu untuk menyambut Feng Yu. Begitu mobil Feng Yu berhenti, Liu Mike berlari dan membuka pintu mobil. Banyak orang yang tak jauh dari sana memandang ke arah sini dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu Mike Liu, bos Feng Yu Design? Perusahaannya adalah salah satu yang terbaik di gedung perkantoran ini dan juga yang terbaik di seluruh industri desain. Siapa yang ia temui sampai-sampai ia membukakan pintu mobil untuknya? Mobilnya cukup bagus, merek Songjiang, dan desainnya terlihat sangat mendominasi. Seharusnya model terbaru. Saya belum pernah melihatnya di jalan sebelumnya. Tapi melihat plat nomornya, sepertinya bukan milik pemimpinnya. Ketika mereka melihat seorang pemuda keluar dari mobil, mereka semakin terkejut. Pemuda ini lebih muda dari Mike Liu. Apa yang dia lakukan? Lantai 5, 6, dan 7 semuanya disewa oleh perusahaan kami. Kami memiliki banyak bisnis, dan para desainer membutuhkan banyak ruang dan ketenangan. Jadi, tidak apa-apa. Kaulah yang memegang kendali penuh atas perusahaan. Berapapun keuntungan yang kau hasilkan, itu tidak penting. Feng Yu melambaikan tangannya, sehingga Liu Mike tidak perlu menjelaskan apapun. Pokoknya, staf keuangan di sini dirotasi. Selama mereka bisa memastikan Liu Mike dan yang lainnya tidak mengutak-atik keuangan, Feng Yu tidak terlalu peduli dengan hal lain. Ngomong-ngomong, dalam beberapa tahun terakhir, desain tampilan mobil, sepeda motor, traktor, DLL, Songjiang semakin cantik, dan desain tampilan beberapa produk elektronik juga sangat populer. Feng Yu sangat puas dengan Liu Mike dan kawan-kawan. Desain penampilan yang sukses bahkan dapat meningkatkan penjualan produk lebih dari 20%. Selain itu, mungkin karena Liu Mike tahu bahwa itu adalah perusahaan Feng Yu, ia mengenakan biaya desain yang sangat rendah, hampir setara dengan biaya produksi. Tentu saja, ia juga menggunakan desain produk ini untuk mempromosikan Feng Yu Design, sehingga menarik banyak klien baru. Mobil Songjiang terlihat cantik, bukan? Mobil itu memang dirancang oleh perusahaan kami. Bos, ini eksterior mobil yang dimodifikasi khusus dan diperpanjang. Kami telah menambahkan sedikit tinggi badan Tuan Kirilenko agar beliau merasa nyaman. Sasis yang kami gunakan, teknologi kami saat ini sepenuhnya mampu memenuhi persyaratan. Kap mesinnya dirancang seperti ini, dengan logo bergambar kartun dua orang yang berpelukan. Di sini, dan di sini, semuanya perlu diukir manual. Pengantar Liu Mike sangat rinci, dan Feng Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Harus saya akui, rendering mobil ini terlihat sangat indah. Feng Yu sangat puas, tetapi saya tidak tahu apakah Kirilenko juga puas. Khususnya, mobil ini memiliki lemari anggur yang sangat panjang di dalamnya, yang secara khusus diminta oleh Kirilenko. Apapun desain interiornya, lemari anggur wajib ada di dalamnya. Dengan menekan tombol, pengemudi dan penumpang dapat sepenuhnya terisolasi. Mobil ini dilengkapi layar LCD, pemutar DVD, dan suara surround, memberikan Anda sensasi seperti berada di bioskop. Seluruh kendaraan menggunakan kaca satu arah anti peluru, dan cangkang luarnya juga terbuat dari plat baja anti peluru. Material ini hanya dapat dibeli setelah menerima pesanan dari militer, tetapi hal ini membuat bobot kendaraan itu sendiri menjadi sangat berat. Mobil ini menggunakan mesin 12 silinder yang masih dalam tahap percobaan, dengan kapasitas teoritis lebih dari 4,8 liter. Mobil ini dapat dikatakan sebagai hasil riset terbaru Harbin Machinery Company tentang otomotif, dan biaya pembuatannya diperkirakan mencapai lebih dari 20 juta dolar AS. Setelah perkenalan, Mike Liu bertanya dengan gugup kepada Feng Yu, "Bos, kami mendesainnya sesuai kebutuhan Anda. Apakah terlalu mahal? Biayanya lebih dari 20 juta dolar AS, belum termasuk biaya tenaga kerja. Berapa biayanya? Bisakah mobil semahal itu dijual?" Ketika desainnya keluar, Mike Liu dan yang lainnya juga khawatir. Kini, melihat wajah bos yang tanpa ekspresi, mereka merasa semakin gelisah. Desainnya bagus. Menurut saya, lumayan. Saya akan menyiapkan gambar elektronik dan kertas, lalu memberikannya kepada klien. 20 juta dolar, bahkan 30 juta dolar, dengan kepribadian Kirilenko yang flamboyan, dia pasti akan menerimanya. Dan Aston Martin, bukankah itu mobil mewah kelas atas yang dimodifikasi? Harga tertingginya lebih dari 30 juta dolar. Mike Liu menatap Feng Yu dengan tak percaya. Apa yang didengarnya? Bos bilang desainnya bagus dan dia ingin menunjukkannya kepada klien? Bukankah bos sudah mendengar harga yang baru saja dia sebutkan? Perhitungan kasar menunjukkan biayanya lebih dari 20 juta dolar AS. Jika Harbin Machinery Company yang memproduksinya, biayanya pasti lebih tinggi lagi. Harga setinggi itu, apa tidak apa-apa? Melihat ekspresi Liu Mike, Feng Yu menjelaskan, dia orang terkaya di Rusia. Jadi tidak masalah jika harganya sedikit lebih mahal. Dia ingin mobilnya unik. Saat dia mendesain mobil yang lebih besar di masa mendatang, mobilnya tidak boleh sama dengan yang ini. Mengerti? Orang terkaya di Rusia? Pantas saja dia menginginkan mobil custom.
Karena bosnya bilang tidak masalah, dia pun merasa lega. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menggunakan perangkat lunak pemetaan yang dirancang oleh Lenovo Yinshan? Beberapa hal yang terlalu rumit masih perlu digambar tangan, tetapi banyak garis lurus dan kurva jauh lebih mudah digambar. Hanya saja, beberapa desainer senior merasa sulit mempelajarinya. Mereka yang menggunakannya sekarang semuanya adalah mahasiswa muda. Feng Yu segera mengerti bahwa perangkat lunak itu tidak mudah digunakan. Masih perlu ditingkatkan. Lagi pula, aplikasi ini belum resmi diluncurkan ke pasaran. Liu Mike dan timnya baru menggunakan versi eksperimental. Cobalah secara gratis, lalu berikan beberapa saran untuk perbaikan. Yah, jangan khawatir, nanti juga akan semakin baik. Aku sudah bilang kalau Feng Yu Design ingin membuka cabang, satu di Beijing dan satu di Guangzhou. Setelah risetmu, menurutmu itu layak? Itu sangat memungkinkan. Kami benar-benar ingin melakukannya. Untuk saat ini, kami bisa memberikan beberapa pesanan pelanggan utama kami kedua cabang tersebut untuk memastikan omzet dan laba meningkat tahun ini. Satu-satunya masalah adalah gedung kantor, kami belum menemukan yang cocok. Yang di Beijing ada di gedung Feng Yu. Kontrak penyewa di sana baru saja habis, jadi satu lantai seharusnya cukup untuk sementara. Yang di Guangzhou ada di gedung Jianlibao, yang baru saja direnovasi dan juga satu lantai. Ada banyak perusahaan di gedung itu, dan semuanya calon pelanggan kami. Karena Feng Yu meminta mereka untuk membuka cabang, ia tentu saja memikirkan hal-hal ini. Terima kasih, bos. Kalau begitu, kita bertiga bisa masing-masing memimpin sebuah perusahaan. Saya jamin dalam 3 tahun, Feng Yu Design akan menjadi perusahaan desain paling terkenal, terbesar, dan paling menguntungkan di Tiongkok. Liu Mike sangat gembira. Yah, tekad itu bagus. Aku menantikan kesuksesanmu. Nanti ada yang menghubungimu untuk urusan kantor. Aku tidak akan terlibat dalam mutasi atau rekrutmen personel. Tapi aku punya satu permintaan, aku lebih suka menghasilkan lebih sedikit uang daripada merusak merek dan citra perusahaan. Ada alasan penting lain mengapa Feng Yu datang ke Shanghai. Li Mingde sedang mengadakan pertemuan di sini, sebuah simposium pengembangan industri otomotif nasional. Shanghai Automotive Group tiba-tiba menjadi tuan rumah, yang membuat Li Mingde sangat tidak puas. Dalam hal pengenalan merek, wilayah penjualan, volume penjualan, dan keuntungan, bagaimana Shanghai Auto dapat dibandingkan dengan Harbin Machinery? Hanya karena kami juga memiliki mesin pertanian dan sepeda motor, kami diabaikan? Sebenarnya ada alasan lain, yakni Harbin Machinery Company dan Spring Cities First Automobile bersaing ketat. Hal tersebut juga telah disebutkan di atas. Malam harinya di hotel, di suite Feng Yu, Li Mingde dan Feng Yu makan beberapa makanan ringan dan minum 2 kaleng bir. Shanghai Automotive berani-beraninya bicara soal kita? Bukankah mereka perusahaan patungan? Meskipun kita juga perusahaan patungan, modal kita berasal dari Hong Kong dan modal swasta, dan manajemen serta karyawan kita memegang saham. Kitalah yang mewakili perusahaan kolektif. Geram Li Mingde. Dalam rapat tersebut, CEO Shanghai Automotive mengatakan bahwa terdapat masalah dengan struktur kepemilikan saham Harbin Machinery Company dan aset milik negara bukanlah pemegang saham utama. Ia memanfaatkan hal ini untuk menekan Li Mingde beberapa kali. Ia juga mengatakan bahwa Li Mingde sendiri yang salah karena memegang saham di perusahaan tersebut. Li Mingde sangat marah hingga ingin mengumpat. Ada apa dengan saham saya? Itu bonus dari perusahaan, dan saya dipekerjakan kembali setelah pensiun. Saya tidak meminta gaji sepeser pun. Kenapa saya tidak diberi saham sebagai bonus? Harbin Machinery Company berkembang dari pabrik kecil lokal menjadi produsen mesin skala besar yang terkenal secara nasional. Saya pasti telah memberikan kontribusi yang signifikan, bukan? Kalau tidak, kenapa para pemegang saham mau memberi saya saham sebagai bonus? Bos Shanghai Auto itu jelas-jelas hanya pesimis karena dia tidak bisa mendapatkannya. Li tua, ayolah, kenapa kau marah-marah pada mereka? Hanya saja setelah mereka menurunkan harga Santana tahun lalu, total penjualan domestik mereka melampaui kita. Apa masalahnya? Bahkan jika kau menghitung penjualan internasional, kita tetap nomor 1. Di antara 7 produsen mobil besar di Tiongkok, Harbin Machinery masih yang terkuat. Tahun lalu, produksi dan penjualan mobil kecilnya melampaui 100.000 unit. Sementara Shanghai hanya di atas 80.000 unit. Dan sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah yang lain lebih suka mobil Songjiang atau mobil patungan Shanghai? Tahun ini, beberapa produsen mobil lain telah memperkenalkan beberapa model baru, dan kondisi usaha patungan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jika kami tidak memimpin dalam penelitian dan pengembangan independen, apakah mereka bisa mendapatkan kondisi istimewa seperti itu? Berkat Songjiang Auto, Tiongkok telah mencapai terobosan signifikan dalam litbang otomotif independen. Hal ini juga telah mendorong beberapa produsen mobil lain, yang juga telah meningkatkan kemampuan teknis mereka untuk mengatasi kendala teknis dan meningkatkannya secara signifikan. Akan tetapi, kekuatan teknologi Tiongkok secara keseluruhan masih tertinggal dibandingkan produsen mobil asing, termasuk Harbin Machinery Company,
dan masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Misalnya, teknologi seperti mesin dan sasis, yang merupakan teknologi mutakhir yang baru dikuasai Harbin Machinery Company, telah diproduksi secara massal oleh perusahaan mobil asing beberapa tahun yang lalu. Kesenjangan teknologi antara kedua belah pihak perlahan-lahan menyempit. Semua ini berkat kebangkitan mendadak Harbin Machinery Company, yang tak terbayangkan oleh perusahaan mobil manapun. Awalnya, perusahaan mobil asing tersebut bekerja sama dengan perusahaan mobil Cina, dan meskipun beberapa teknologi diekspor, teknologi yang lebih baik diblokir secara ketat. Dan sampai batas tertentu, mereka juga telah memperlambat laju penelitian dan pengembangan independen perusahaan mobil Cina, memaksa perusahaan mobil Cina untuk berkembang ke arah yang mereka inginkan dan menjadi produsen suku cadang mereka. Namun, hal itu kini tak mungkin lagi. Merek mereka di Tiongkok telah sangat terdampak. Dulu mereka berpikir merek mobil mereka mampu merasuk ke hati setiap orang Tiongkok, tetapi kini merek terpopuler di Tiongkok justru merek inovasi independen dari negara mereka, Songjiang. Kecepatan perkembangan perusahaan-perusahaan mobil tersebut sungguh di luar dugaan mereka. Mereka tampaknya berkembang lebih dari setahun lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Tiongkok telah menetapkan industri otomotif sebagai salah satu industri andalannya dan berkomitmen untuk mengembangkannya secara intensif. Tiongkok juga telah membatasi impor mobil, tidak hanya dari segi tarif tetapi juga kuantitasnya. Setelah banyak pertimbangan, mereka merasa bahwa satu-satunya cara terbaik untuk melayani kepentingan mereka saat ini adalah dengan melanjutkan usaha patungan dan melisensikan model dan teknologi baru kepada perusahaan mobil Cina. Namun selama negosiasi usaha patungan ini, mereka menemukan bahwa sikap Cina telah berubah. Selama negosiasi, mereka memegang kendali penuh. Perusahaan-perusahaan mobil tersebut terkendala oleh teknologi, dan mereka mengajukan begitu banyak persyaratan yang berat, dan pihak lain menyetujui semuanya. Kali ini, mereka masih ingin bekerja sama sesuai dengan ketentuan awal, tetapi tidak ada perusahaan mobil Cina yang setuju. Tujuan awal kolaborasi ini adalah untuk mengimpor teknologi. Kini setelah memiliki teknologinya, mereka telah menguasainya secara menyeluruh, bahkan mengembangkan beberapa teknologi baru secara mandiri. Meskipun model dan teknologi yang dilisensikan kali ini lebih canggih, kualitasnya hanya sedikit lebih baik daripada model Songjiang yang lebih lama. Dengan kekuatan Songjiang Automobil, mereka pasti akan meluncurkan model-model baru. Apa yang akan terjadi jika model-model yang mereka luncurkan kembali ditindas oleh Songjiang Automobil? Menghabiskan begitu banyak uang dan memperkenalkan model mobil yang tidak laku adalah kerugian besar. Bahkan para karyawan pun tidak akan setuju, apalagi para petinggi. Jadi kali ini, nada bicara mereka berubah. Awalnya mereka bisa memberi Anda 49% saham, tetapi sekarang, maksimalnya hanya 30%, dan Anda harus membayar lebih. Ya, teknologi Anda memang bernilai tinggi, tetapi bukan hal baru. Jika Anda tidak setuju, mengapa kita tidak bekerja sama saja dengan Songjiang Auto? Kita semua sependapat, jadi kita pasti akan mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan. Langkah ini telah menjadi kartu truf bagi perusahaan mobil Tiongkok. Kami di Tiongkok memiliki teknologi yang mirip dengan Anda. Meskipun sedikit tertinggal, siapa bila mereka tidak memiliki teknologi baru? Perusahaan-perusahaan mobil asing itu baru menyadari bahwa industri otomotif Tiongkok tidak lagi seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Songjiang Auto sendirilah yang benar-benar menggagalkan rencana mereka. Audi adalah yang pertama setuju, melisensikan A6-nya kepada Shanghai Automotive Industry Corporation dengan persyaratan yang sangat menguntungkan. Namun, staf SAIC mengatakan, A6 Anda terlihat sangat mirip dengan model Songjiang Guao. Meskipun performanya sedikit lebih baik daripada model teratas, orang lain akan mengira kami menirunya. Audi terkejut bahwa mobil mereka, dengan performa yang sangat baik dan baru 2 tahun dipasarkan, akan menerima evaluasi negatif seperti itu. Melihat Shanghai Auto mendekati produsen mobil lain, Audi panik dan menurunkan persyaratannya, akhirnya hanya menerima 25% dari keuntungan model baru dan menggandakan investasi yang mereka harapkan. Awalnya, mereka berencana mengambil 49% saham, dan bahkan mencoba bernegosiasi hingga 50%. Namun kini, harganya telah turun signifikan. Setelah Audi menandatangani kontrak, perusahaan mobil lain juga harus menggunakan Audi sebagai standar, yang mengharuskan pihak lain untuk meningkatkan rasio investasi mereka dan terus menurunkan nilai teknologi. Pada akhirnya, di antara usaha patungan baru tersebut, hanya satu perusahaan yang mendapat maksimal 30% saham, sementara kekuatan teknologi industri otomotif Cina sekali lagi mencapai tingkat baru. Feng Yu mengambil kacang dan melemparkannya ke mulutnya, lalu menyesap bir. Pak Li, dalam situasi ini, sama sekali tidak perlu berdebat dengan mereka, apalagi marah. Dari segi kualifikasi, mereka tampaknya sudah berkecimpung di bisnis otomotif lebih lama. Tapi sudah berapa tahun Anda bekerja? Dan berapa lama dia? Dari segi kekuatan perusahaan, mereka punya begitu banyak dukungan kebijakan. Tapi mereka masih diinjak-injak. Dari segi kemampuan pribadi, dia jauh lebih rendah dari Anda. Shanghai Automotive hanya punya beberapa lini bisnis.
sementara Harbin Machinery Company mengoperasikan 3 lini paralel. Mana di antara mereka yang lebih rendah dari mereka? Mendengar kata-kata penghiburan Feng Yu, Li Mingde merasa jauh lebih baik. Ya, kenapa aku harus marah? Itu hanya lokasi pertemuan, dan dia hanya memberiku beberapa komentar sinis. Pekerjaan bukan tentang bicara. Saya sebenarnya agak marah. Tanpa kita, bagaimana mungkin dia bisa menegosiasikan usaha patungan untuk model Audi baru tahun lalu? Dia juga tidak akan bisa melakukannya tahun depan. Tanpa kita, apakah Huaxia Auto bisa mencapai kesuksesan sebesar itu? Kita sudah merambah ke luar negeri. Tapi bisakah mereka? Baiklah, jadi kau harus menghadapinya dengan sikap seorang pemenang, memandangnya rendah. Sehebat apapun dia bicara, orang lain tidak bodoh dan bisa melihat bahwa dia hanya menyanjung dirinya sendiri. Itu tandanya kelemahan. Dia mau naik jabatan. Kalau aku 10 tahun lebih muda, apa giliran dia? CK Pak San dari First Auto lebih hebat darinya. Li Mingde penuh dengan nada meremehkan. Menginjak orang lain untuk mencapai puncak itu boleh saja. Tapi kalau kau mau menginjakku untuk mencapai puncak, kau cuma bermimpi. Pernyataan Li Mingde agak bias. Shanghai Automotive tidak hanya memproduksi mobil kecil, tetapi juga kendaraan lain, seperti kendaraan pengangkut pertanian dan bus. Total volume penjualan mereka memang lebih tinggi daripada Harbin Machinery Company. Mereka tidak dapat menekan produsen lain karena beragamnya model yang mereka tawarkan. Harbin Machinery Company, selain 3 mobil kecil, saat ini hanya memproduksi van dan tidak ada kendaraan lain. Li Tua, katakan padaku, jika kita berhenti mengekspor mobil, bisakah kau menjamin semuanya akan terjual habis di dalam negeri? Awalnya, Feng Yu membantu menghubungi saluran penjualan, tetapi sekarang semuanya telah diserahkan sepenuhnya kepada Li Mingde dan yang lainnya. Feng Yu hanyalah bos yang tidak ikut campur. Dengan skala produksi kami saat ini, dalam kondisi produksi normal, kami dapat memproduksi lebih dari 60.000 kendaraan Guao, lebih dari 60.000 kendaraan lintas alam atau Oriental DR, dan lebih dari 30.000 kendaraan komersial Red Star. Tahun lalu, penjualan kendaraan produksi dalam negeri melebihi 400.000 unit, dan tahun ini kami perkirakan dapat mencapai 500.000 unit. Tahun lalu, total produksi kami hanya lebih dari 120.000 unit, dengan lebih dari 80.000 unit terjual di dalam negeri, yang mencakup 20% pangsa pasar. Sisanya diekspor ke Eropa Timur, Hong Kong, dan tempat-tempat lain. Tahun ini, mereka memiliki banyak model baru yang siap dirakit, dan saya yakin penjualan domestik dapat mencapai 100.000 unit, tetapi lebih dari itu masih belum pasti. Li Mingde kemudian merenung jika bukan karena penjualan mobil Songjiang yang kuat, akankah produsen mobil domestik dan perusahaan patungan dapat berkembang begitu pesat? Akankah mereka mampu mendapatkan persyaratan yang menguntungkan seperti itu? Jika bukan karena model perusahaan patungan baru mereka, mobil Songjiang akan menyumbang setidaknya 25% dari proyeksi 500.000 unit yang terjual tahun ini. Tapi kenapa Tuan Feng bertanya begitu? Apa dia sudah berhenti mengekspor? Tidak mungkin. Apa Tuan Feng berselisih dengan bos Rusia tua itu? Saya belum pernah mendengarnya. Produksi dalam negeri hanya bisa mencapai 100.000 unit tahun depan, sehingga usaha patungan di Rusia tidak akan mudah disetujui. Kecuali ia bisa membuka ekspor ke Asia Tenggara atau membiarkan Harbin Machinery Company memproduksi model baru. Feng Yu tiba-tiba teringat Li Dafu yang pernah memintanya untuk mengembangkan merek baru dan memproduksi mobil murah agar lebih terjangkau bagi lebih banyak orang. Mobil bukan lagi barang mewah, melainkan alat transportasi biasa. Li Tua, bukankah usulan Li Dafu tahun lalu untuk memproduksi mobil murah sudah disetujui? Jadi, bagaimana perkembangan penelitian dan pengembangan kita? Usulan mobil murah telah disetujui. Kami berencana menggunakan merek yang benar-benar baru, yang masih dalam tahap penelitian. Untuk pengembangan model kendaraan, secara teori hal ini memungkinkan. Kami dapat menekan biaya hingga lebih dari 20.000 yuan, dan harga jualnya akan di bawah 30.000 yuan. Li Dafu bahkan berpendapat harganya tidak boleh melebihi 25.000 yuan. Jika bisa diturunkan hingga di bawah 20.000 yuan, akan lebih baik lagi. Jika semurah itu, apakah masih bisa disebut mobil? Ada mobil-mobil terjangkau di luar sana, seperti minivan dari Harbin Aircraft Industry Group. Ada juga Tianjin Xiali, tetapi mobil-mobil itu harganya lebih dari 40.000 yuan. Siapa yang mau beli di bawah 20.000 yuan? Bahkan sepeda motor impor berkapasitas besar pun harganya lebih mahal. Pak Li, apa sih gunanya mobil? Mobil itu alat transportasi. Apa kau tidak menyadari semakin banyak orang membeli mobil pribadi? Dulu pemerintah yang membeli mobil, tapi sekarang kondisi hidup masyarakat sudah membaik, kau membeli mobil untuk dirimu sendiri, dan kau juga membeli mobil untuk putra dan keponakanmu, kan? Perjalanan bus dari rumah putramu ke tempat kerjanya hanya 2 halte, kan? Kau bisa membeli mobil seharga 100.000 atau 200.000 yuan. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka mampu membelinya? Bukankah yang lain menginginkan lebih banyak kenyamanan? Bagi orang yang mengendarai mobil seharga 100.000 atau 200.000 yuan,
Membeli mobil kecil seharga 20.000 atau 30.000 yuan memang konyol. Namun, bagi orang yang masih bersepeda atau bersepeda ke tempat kerja, membeli mobil kecil seharga 20.000 atau 30.000 yuan tidak hanya nyaman untuk bepergian, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dari angin dan hujan. Bukankah itu hal yang baik? Lagi pula, itu tetap mobil, kan? Ruangnya lebih lega, kan? Lebih nyaman, kan? Lebih praktis untuk membawa orang, kan? Harganya pasti tidak murah. Katanya mau di bawah 20.000 yuan. Itu pasti cuma candaan, bantah Li Mingde. Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Kirui telah mencapai harga eceran 20.000 yuan per mobil. Dan ada juga Tata Motors kelas dunia di luar negeri yang memproduksi mobil dengan harga di bawah 2.000 dolar AS. Terus terang, eksterior mobilnya memang lebih tipis dan ringan, tetapi performa keselamatannya jauh lebih buruk. Namun, mobil ini lebih aman daripada sepeda motor, masih dilengkapi sabuk pengaman. Dan ini mobil roda 4. Penjualan mobil Kirui di kehidupan sebelumnya sungguh luar biasa. Saya rasa dia tidak bercanda. Memang mungkin saja sebuah mobil dihargai di bawah 20.000 yuan. Tapi harga saat ini lumayan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertransformasi dari teori menjadi produktivitas? Dengan harga di bawah 30.000 yuan, saya yakin volume penjualannya akan bagus, karena sudah memiliki keunggulan harga yang sangat besar. Tuan Feng, kita benar-benar harus memproduksi mobil murah seperti ini. Kita tidak bisa menghasilkan banyak uang dari mobil ini. Sebaiknya kita produksi sepeda motor saja. Jadi, apakah keuntungan dari kendaraan kita yang lain lebih tinggi daripada sepeda motor? Sekalipun harga sepeda motor kita terus turun, marin keuntungannya tetap akan sangat tinggi, kan? Yang penting pasarnya. Kita bisa mengembangkan kelompok konsumen baru, kelompok konsumen kelas bawah. Tidak, kita harus menargetkan mobil ini kepada anak muda, mereka yang baru mulai bekerja, belum punya tabungan, dan masih ingin membeli mobil. Dulu, mayoritas mobil murah dibeli oleh anak muda, dan penjualannya selalu tinggi. Ukurannya yang ringkas membuatnya populer di kalangan perempuan, dan juga mudah diparkir, kan? Jadi, kita perlu membeli lini produksi baru. Apakah kita perlu memperluas pabrik yang ada lagi? Tidak. Sesuaikan sementara lini produksi dan kurangi produksi Songjiang Cross Country. Itu model utama yang kami ekspor ke Eropa Timur. Kalau produksi mobil ini dikurangi, bagaimana dengan ekspornya? Apa ada masalah dengan ekspornya? Li Mingde sedikit cemas. Tidak, kami akan membangun pabrik di Rusia untuk memproduksi kendaraan off-road kami. Kami akan terus menggunakan logo Oriental Divine DR di luar negeri. Kini, Oriental Divine DR telah menjadi submerek Harbin Machinery Company. Mulai tahun ini, Songjiang Offroad Domestic juga akan diganti dengan logo dan nama baru. Membangun pabrik di Rusia? Bukankah mereka bilang berencana membangunnya di tahun ini? Li Mingde agak bingung. Feng Yu belum memberitahunya tentang ini. Kebijakan pembebasan pajak ekspor baru akan berakhir akhir tahun ini, kan? Lebih tepatnya, ini adalah usaha patungan dengan perusahaan otomotif beruang kutub Moskow untuk memproduksi rusa Oriental kami. Usaha ini mirip dengan usaha patungan antara Audi dan Shanghai Automotive, tetapi bukan model yang sekarang. Ini model yang lebih lama. Yang saya sepakati dengan mereka adalah kami akan menyediakan perangkat teknologi lengkap dan sebagian pendanaan, mengirimkan beberapa ahli untuk bimbingan, dan memegang 49% saham. Li Mingde ternganga. Apa-apaan ini? Kita yang menyediakan teknologinya, kita yang menyediakan ahlinya? Meskipun dia tahu mobil rusa Oriental laris manis di Rusia, bahkan di seluruh Eropa Timur, Rusia adalah negara dengan teknologi industri terdepan di dunia. Bisakah kita mengirimkan orang untuk memberikan bimbingan teknis kepada mereka? Li Mingde tidak menyangka bahwa di kehidupan sebelumnya, Volga Automobil baru bangkit kembali setelah Feng Yu terlahir kembali. Sebelumnya, Volga Automobil masih memproduksi beberapa model lawas dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Mereka tidak pernah terlalu memperhatikan mobil penumpang kecil seperti ini. Rusia adalah kekuatan industri dunia, tetapi ada lebih banyak merek mobil asing yang beredar di jalanan. Pangsa produksi dan penjualan mobil Rusia hanya lebih dari 5%. Baru setelah Putin berkuasa dan menyesuaikan kebijakannya, mobil-mobil Rusia bangkit kembali, tetapi hanya terbatas di Rusia. Tahukah Anda, di era bekas Uni Soviet, mobil-mobil Rusia juga sangat terkenal di dunia, dan keunggulan terbesarnya adalah daya tahannya. Tuan Feng, Anda bercanda, kan? Itu Rusia. Tidak bisakah mereka mengembangkannya sendiri? Dengan kekuatan industri mereka, seharusnya mudah bagi mereka untuk mengembangkannya, kan? Li Mingde bahkan tergagap. Mengingat kemampuan mereka, riset dan pengembangan memang mudah, tetapi mereka memprioritaskan industri berat, dan itu tidak berubah. Kalau tidak, untuk apa mereka mengimpor mobil dari kita? Tentu saja, harga teknologi rusa Oriental ini tidak terlalu tinggi, tetapi ini juga merupakan ekspor teknologi pertama negara kita. Wajah Li Mingde memerah karena gembira.
Model mobil pertama yang diekspor teknologi Tiongkok berasal dari perusahaan mesin Harbin kami. Sungguh suatu kehormatan. Dibandingkan dengan perusahaan mobil yang memperkenalkan model-model baru, nilainya jauh lebih tinggi. Jika ini berhasil, saya penasaran siapa yang berani menyindir saya saat kita bertemu lagi nanti. Kalau kamu mampu, kenapa tidak mengembangkan mobil sendiri? Kalau kamu mampu, kenapa tidak mengekspor teknologimu? Kalau kamu tidak bisa apa-apa, apa hebatnya? Pantas saja Tuan Feng bilang ingin memproduksi model baru, dan tak heran ia ingin mengurangi produksi rusa oriental. Jadi, beginilah rencananya. Sepertinya sepenuhnya layak. Li Mingde dan rekan-rekannya selalu percaya bahwa ekspor ke Eropa Timur sangat terbatas. Selain pajak dan sebagainya, jika bukan karena bos Rusia itu yang menjadi agen, bagaimana mungkin volume penjualan sebesar itu bisa tercapai? Terlebih lagi, ada begitu banyak mobil di pasar Rusia, dari berbagai merek, dan Li Mingde dan rekan-rekannya juga khawatir bahwa suatu hari mereka akan tiba-tiba kesulitan menjual. Sekarang berbeda. Dengan kerjasama dengan Rusia, penjualan Oriental Shenlu pasti akan meningkat signifikan. Meskipun rasio keuntungan mereka akan berkurang, total keuntungan akan meningkat pesat, yang jelas bukan kerugian. Hal ini juga akan semakin meningkatkan popularitas Songjiang Automobil. Secara keseluruhan, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tuan Feng, saya akan segera melaporkan masalah ini ke pemerintah kota. Setelah mengatakan ini, Li Mingde menatap Feng Yu dengan canggung, seolah-olah Feng Yu adalah pemegang saham utama dan orang yang benar-benar memiliki keputusan akhir di perusahaan. Tidak apa-apa, silakan laporkan. Ini hal yang baik, dan tidak merugikan kepentingan perusahaan mesin Harbin. Seharusnya tidak sulit untuk meloloskannya. Jika pemerintah kota tidak setuju, beritahu mereka bahwa Fu Guangzheng dan saya sama-sama setuju. CK, apa yang bisa kita lakukan kalau pemerintah kota tidak setuju? Kalau tidak, kita bisa mengadakan rapat pemegang saham dan melihat siapa yang punya keputusan akhir. Namun, Feng Yu yakin bahwa kota itu tidak akan keberatan. Ini adalah masalah pencapaian politik, dan orang-orang itu seharusnya senang untuk setuju. Kalau begitu, aku akan melapor dulu dan kembali kepadamu besok. Li Mingde pergi jogging. Fakta bahwa ia masih bisa berlari seperti ini di usianya sudah cukup membuktikan betapa bersemangatnya ia. Perusahaan mesin Harbin, di bawah pimpinan Wakil Manajer Umum Li Dafu, mengadakan rapat manajemen senior untuk membahas masalah keluaran teknologi. Ketika mereka menerima pemberitahuan dari Li Mingde kemarin, mereka semua tercengang. Perusahaan mesin Harbin ternyata bisa mengekspor teknologi ke Rusia. 10 tahun yang lalu, bahkan kemarin, mereka tidak bisa membayangkannya. Wakil Manajer Umum yang dikirim oleh pemerintah kota tampak berseri-seri karena gembira. Ketika ia menerima surat pemberitahuan dari atasannya kemarin yang menyatakan dukungan penuh mereka, ia tak percaya. Sepertinya tidak akan lama lagi dia akan dipromosikan. Mereka semua sangat gembira setelah mendengar berita itu, dan tak seorang pun merasa ini salah. Meskipun manfaat jangka pendek akan hilang, dalam jangka panjang, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Yang paling penting adalah betapa terhormatnya hal itu. Semuanya, saya sudah memberitahu kalian tentang masalah ini tadi malam dan meminta kalian untuk memikirkannya kembali. Meskipun Tuan Kirilenko telah bekerja sama dengan kita cukup lama, ini adalah pertama kalinya kerja sama berskala besar seperti ini, dan juga pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok kita. Ujar Li Dafu penuh semangat. Saat ini kami memiliki beberapa rencana kerja sama. Yang pertama melibatkan penjualan teknologi satu kali, mengubahnya menjadi ekuitas, lalu membiarkan kami sendiri. Yang kedua melibatkan investasi teknologi berkelanjutan, yang berarti kami akan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan, menyediakan semua teknologi baru untuk merek Dongfang Shenlu kepada perusahaan patungan ini, sehingga menghemat biaya kami secara signifikan. Yang ketiga melibatkan kolaborasi dengan perusahaan patungan ini, tidak hanya untuk merek Dongfang Shenlu tetapi juga untuk semua model Songjiang Auto yang ada, sehingga menghemat biaya kami. Saya sudah memberitahu Anda semua tentang ini kemarin, jadi tentukan pilihan Anda. Ketiga rencana ini diusulkan oleh Kirilenko. Feng Yu tidak menyukai rencana ketiga, tetapi rencana pertama dan kedua dapat diterima. Rencana pertama merupakan metode utama kerjasama antara produsen mobil asing dan Tiongkok. Saya pikir rencana pertama lebih baik. Untuk rencana kedua, kita harus menyediakan semua teknologi baru kita. Bukankah itu akan mengurangi nilai teknologi kita? Kita bisa menjual teknologi baru kepada mereka nanti. Untuk rencana ketiga, kita harus bekerja sama dengan mereka untuk semua model kita saat ini. Saya rasa itu tidak perlu, kata Wakil Presiden yang bertanggung jawab atas sepeda motor. Saya rasa rencana ketiga cukup bagus. Kami belum punya banyak model secara keseluruhan, dan ini baru kerja sama mobil penumpang. Jadi bagaimana kalau kita serahkan semuanya? Kami akan meluncurkan model-model baru tahun ini, kata kepala teknisi. Sebenarnya, rencana kedua juga lumayan. Kita bisa meluncurkan merek-merek baru di masa mendatang, seperti Siberian Tiger, Oriental Leopard, dan sebagainya.
Kita tidak perlu menyediakan teknologi baru sama sekali. Kita juga bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari kerjasama ini, ujar Wakil Direktur Utama Badan Usaha milik negara tersebut. Untuk setiap rencana, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Tetapi tidak ada rencana yang mendapat dukungan lebih dari setengahnya. Li Dafu mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana cara memilihnya. Li Mingde tetap menghadiri rapat. Rapat-rapat ini, yang seharusnya bisa membahas sesuatu dalam 1 jam, akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Dan setelah rapat, seperti biasa, masih ada diskusi. Waktu diskusi ini dianggap menguntungkan, karena memungkinkannya untuk bepergian dengan biaya sendiri. Feng Yu juga membiarkan Li Mingde bersenang-senang selama 2 hari. Keseimbangan antara bekerja dan istirahat yang tepat sebenarnya sangat bermanfaat. Li Mingde sudah sangat tua, dan ia masih bekerja berjam-jam setiap hari. Jika suatu hari ia tiba-tiba jatuh sakit, itu bukan hal yang bisa dianggap enteng. Beberapa wakil presiden perusahaan mesin Harbin tidak yakin satu sama lain, terutama Li Dafu, orang luar, yang menjadi wakil presiden yang bertanggung jawab atas proyek mobil. Namun, mereka tidak mempertimbangkan alasan Li Mingde setuju untuk membiarkan Li Dafu, orang luar, mengambil alih proyek otomotif tersebut. Ini merupakan investasi teknologi terbesar perusahaan tahun ini, bahkan melampaui proyek mesin pertanian dan jauh melampaui proyek sepeda motor. Feng Yu juga secara tidak langsung mengetahui bahwa para wakil presiden yang bertanggung jawab atas ketiga proyek ini sebenarnya cukup cakap. Feng Yu awalnya menyukai Li Dafu, tetapi sekarang ia merasa siapapun dapat menduduki posisi tersebut. Yang terpenting, tidak ada orang seperti Li Mingde yang dapat meraih dukungan publik. Untungnya, Li Mingde baru berusia 60 tahun. Jika dia bisa bekerja selama 10 tahun lagi, itu bukan masalah besar. Masih ada waktu bagi Feng Yu untuk perlahan-lahan membuat pilihan. Feng Yu bosan di Shanghai. Ia menyalakan komputer dan melihat email yang familiar. Tiba-tiba ia ingin pergi ke kampus dan menemui Yao Kexin dari kejauhan. Ketika tiba di universitas, Feng Yu berjalan ke kampus yang tidak dikenalnya, tetapi mendapati bahwa kampus itu tidak tampak terlalu ramai. Dia berjalan perlahan di kampus, sesekali mencari teman sekelas yang lewat untuk menanyakan arah, tetapi setiap teman sekelas menatapnya seolah-olah dia orang mesum, karena Feng Yu bertanya tentang gedung asrama nomor 6, dan gedung asrama nomor 6 adalah asrama putri. Feng Yu hanya ingin duduk di pintu gedung asrama sebentar, berharap bertemu Yao Kexin dan melihat apakah ada takdir yang ditakdirkan di antara mereka. Hei, apa yang harus kupilih untuk pertanyaan ketiga? Aku memilih A. Itu tidak benar. Kamu harus memilih B. Ketika kedua mahasiswi itu berjalan mendekat, Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa saat itu adalah ujian akhir. Pantas saja hanya ada sedikit orang di kampus. Mereka pasti sedang ujian. Ia melihat arlojinya. Ujiannya akan segera berakhir. Ia bertanya-tanya apakah ia akan kembali ke asrama untuk beristirahat siang nanti, atau melanjutkan mengulang pelajarannya di kelas. Ada hamparan bunga kecil di pintu masuk asrama putri, dan di sebelahnya ada 2 bangku. Feng Yu merapatkan mantelnya dan duduk di salah satu bangku. Banyak gadis yang lewat memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Wajah Feng Yu yang tak bercukur membuatnya tampak agak dewasa, dan cara berpakaiannya sama sekali tidak terlihat seperti seorang mahasiswa, bahkan bukan seorang mahasiswa pasca sarjana. Feng Yu tidak terlalu tampan, tetapi ia terlihat lebih dewasa dibandingkan mahasiswa lain di kampus. Terlebih lagi, Feng Yu telah menjadi pengusaha sukses selama bertahun-tahun, dan ia sangat percaya diri. Ia memancarkan aura unik yang memikat para wanita muda ini. Banyak orang berdiskusi tentang teman sekelas perempuan mana yang sedang ia tunggu. Apakah ia pacar teman sekelas perempuan, atau ia berencana mendekati teman sekelas perempuan? Beberapa teman sekelas perempuan bahkan berfantasi apakah Feng Yu akan datang untuk menyapa mereka, atau apakah merekalah yang ingin dikejar Feng Yu. Feng Yu diam-diam menatap pintu gedung nomor 6, agak menantikan kemunculan sosok itu, namun juga agak khawatir. Jika dia muncul, akankah dia naik untuk menyambutnya? Bagaimana ya aku katakan? Apakah aku suamimu di kehidupanmu sebelumnya? Atau aku pria tertampan kedua di dunia? Atau mungkin cukup katakan sesuatu yang klise, hai? Nama saya Feng Yu, bolehkah saya mengenal Anda? Ia mensimulasikan banyak skenario dalam benaknya, tetapi ia tidak tahu skenario mana yang harus diadopsi. Tampaknya setiap skenario mungkin, tetapi juga mustahil. Karirnya di dunia ini sangat sukses, dan ia tidak lagi merasa tersesat. Perasaan ini berbeda dengan saat ia bersaing dengan Soros, meskipun saat itu mereka menghasilkan jutaan dolar per menit, atau bahkan lebih. Feng Yu tidak pernah menganggap dirinya orang yang bimbang. Ia selalu merasa dirinya sangat tegas, hal ini terlihat dari caranya menegosiasikan kontrak. Kalau dia memutuskan untuk membeli, dia tinggal menyebutkan harga terendah. Kalau mereka setuju, dia akan melakukannya. Kalau mereka tidak setuju, lupakan saja. Dan dia hampir selalu berhasil. Namun, cinta bukanlah bisnis, cinta tidak bisa dibeli atau dijual. Terlebih lagi, Feng Yu merasa agak kasihan pada Yao Kexin. Ia pernah bermimpi memberinya kehidupan yang lebih baik,
Dan meskipun ia masih bisa melakukannya sekarang, ia tidak bisa memberinya cinta yang indah. Dari email yang dikirim Yeo Kexin kepadanya dan dari korespondensi mereka sebelumnya, dia dapat mengetahui bahwa Yeo Kexin semakin menyukainya, meskipun mereka berdua belum pernah bertukar foto. Feng Yu bahkan yakin jika dia memberitahu Yeo Kexin bahwa dia masih lajang dan ingin mendekatinya, maka Yeo Kexin pasti tidak akan menolak, dan malah mungkin akan sangat bahagia. Setelah Yeo Kexin selesai ujian, ia pergi ke kantin untuk makan bersama teman-teman sekelasnya. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju asrama. Kexin, kenapa pacarmu belum datang? Dia masih di Amerika Serikat. Sudah kubilang, dia bukan pacarku, hanya sahabat pena. Mungkin dia sudah punya pacar, kata Yeo Kexin malu-malu. Lalu kamu tidak pernah bertanya? Bagaimana kalau tidak ada jawaban? Teman sekamarnya menyemangati. Bagaimana mungkin aku bertanya seperti itu? Wajah Yeo Kexin memerah, mungkin karena cuacanya agak dingin. Aku tidak memintamu untuk bertanya langsung. Apa kalian tidak menghubungi lewat email sekarang? Kirim saja email untuk mengujinya. Kalau memang ada koneksi, lebih baik kalian lupakan saja ide itu dan jadi sahabat pena biasa saja. Kalian sekarang tidak bisa dianggap sahabat pena, karena kalian bahkan tidak menulis surat. Kalau tidak ada koneksi, kecuali dia agak bodoh, dia pasti mengerti maksudmu, kan? Saya ujian sore ini. Bisakah kamu fokus pada ujian? Kata Yeo Kexin tanpa daya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kata teman sekamar itu, kutipan klasik. Oke, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku. Tapi kita benar-benar ada ujian sore ini. Pulanglah dan tidurlah nanti siang. Atau kamu akan mengantuk saat ujian sore dan itu akan memengaruhi prestasimu. Hei, Kexin, lihat, ada pria tampan duduk di kursi sebelah sana. Dia sepertinya sedang menatapmu. Teman sekamar itu menyodok Yeo Kexin dengan jarinya dan berkata dengan nada rendah dan penuh semangat. Yeo Kexin melirik ke arah bangku dan kebetulan bertemu pandang dengan pria itu. Entah kenapa, Yeo Kexin selalu merasa bahwa pria ini sepertinya mengenalnya. Dan ia juga merasa sedikit familiar dengan pria ini. Tampaknya orang ini sangat mirip dengan sahabat penanya yang merupakan orang tertampan kedua di dunia. Ia mendengus dalam hati. Apa yang dipikirkannya? Jika pria tertampan kedua di dunia benar-benar datang, akankah ia memberitahunya? Pasti karena ucapan teman sekamarnya barusan, ia hanya berhayal. Feng Yu memperhatikan sosok yang telah muncul berkali-kali dalam mimpinya berjalan melewati dan memasuki gedung asrama. Ia tak kuasa menahan napas. Ketika Feng Yu melihat Yeo Kexin, jantungnya berdebar kencang. Akhirnya ia melihat sosok yang familiar namun asing itu lagi. Kenyataannya, Yeo Kexin bukanlah wanita cantik jelita yang akan membuat siapapun terpana hanya dengan melihatnya. Namun, di mata Feng Yu, Yeo Kexin sangat berbeda, dan getaran hatinya tak terlukiskan. Ia berpikir untuk berdiri dan menyapa, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Feng Yu tidak pernah tahu bahwa ia memiliki sisi pemalu dalam hidup ini. Bahkan ketika Yeo Kexin berbalik, Feng Yu segera mengalihkan pandangannya setelah mereka berkontak mata. Ia takut jika ia menatapnya lebih lama lagi, ia tak akan bisa menahan diri untuk berjalan mendekat. Yeo Kexin tidak berhenti dan mengikuti teman sekamarnya menuju asrama tanpa menoleh ke belakang. Feng Yu menatap kosong ke arah punggung Yeo Kexin. Ia berharap Yeo Kexin mau menatapnya lagi, meski hanya sesaat. Mungkin jika dia melihat sekali lagi, dia akan punya keberanian untuk melangkah maju. Sekalipun ditolak, dia akan merasa lebih baik daripada situasi saat ini.